Mohon izin Bapak Ibu untuk mute dulu semuanya ya. Oke, dari Pak Hani sama Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi untuk sesi kedua tentang sistematika dan strategi pembuatan buku ajar mata kuliah. Sesi ini yang menjadi pembicara adalah Profesor Dr. Insinyur Tarkus Ganda MSc dan moderator adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Hairuni RMSI. Mungkin langsung saja saya serahkan acara ini kepada Bapak Moderator. Speakernya kami. Ya, terima kasih Bu Dila atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin jalannya diskusi kita dalam rangka pelatihan updating RPS dan pembuatan bahan ajar di Fakultas Pertanian Universitas Haloleo pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Haloleo, Profesor Dr. Insinyur Raden Marsuki Iswandi MSI. Yang kami hormati Bapak narasumber Profesor Insinyur Tarku Suganda MSc PhD dari Universitas Pajajaran atas waktu yang telah diberikan. Kemudian yang saya hormati para dosen senior guru besar yang ada di Fakultas Pertanian serta Bapak Ibu peserta pelatihan pada siang hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk selalu bersama-sama dalam pada hari ini kita mengikuti kegiatan pelatihan untuk pembuatan bahan ajar. Jadi sebenarnya ini sudah sesi kedua, tadi pagi sudah dilakukan terkait dengan pembuatan atau updating rencana pembelajaran semester mata kuliah yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Laude Santi Haji Banda selaku Ketua LPPMP Universitas Haloleo. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan juga Pak Tarku Suganda sudah bergabung dengan kita. Beliau ada di tengah-tengah kita walaupun dalam suasana virtual pada siang hari ini. Kita tahu bahwa bahan ajar merupakan perangkat dalam pembelajaran di universitas itu sangat penting untuk diadakan dan sebenarnya mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada beberapa yang sudah pengalaman membuat bahan ajar. Tapi mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Prof. Tarku Suganda terkait dengan bagaimana mempersiapkan bahan ajar dengan kondisi saat seperti ini. Ada dua tantangan, misalnya kita dalam suasana pandemik 19 di mana pembelajaran banyak dilakukan secara daring, kemudian juga tuntutan dari revolusi teknologi industri 4.0 juga itu menuntut adanya strategi-strategi dalam pembuatan bahan ajar. Oleh karena itu, kita dengarkan nanti bagaimana sharing yang bisa dilakukan. Namun sebelum saya memberikan kesempatan kepada Prof. Tarkus untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan, ada baiknya saya membacakan riwayat singkat dari beliau. Nama lengkap Profesor Insinyur Tarkus Suganda, MSc PhD, tanggal lahir 7 Mei 1958. Beliau menamatkan sarjana S1 dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran pada tahun 1983, kemudian S2 dari University of Minnesota, USA tahun 1991, kemudian S3 dari universitas yang sama pada tahun 1965. Beliau mendapat tugas tambahan sebagai pembantu dekan 1 Fakultas Pertanian
UNPAD pada tahun 2002 sampai 2003, kemudian 2004 sampai 2012 beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 5 Universitas Padjadjaran, kemudian 2015 sampai 2020 saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Guru Besar Sekretaris Dewan Guru Besar UNPAD, dan saat ini beliau adalah dosen Fakultas Pertanian UNPAD, dan kami kenal beliau sebagai senior dan tokoh di Perhimpunan Fitopatologi Indonesia yang sangat aktif di perhimpunan. Itu sekedar CV singkat dari beliau. Saya persilakan kepada Bapak Prof. Tarkus untuk memberikan materinya. Silakan Pak. Waktunya relatif lebih panjang. Kita rileks saja karena waktunya sampai jam 3 sore. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat merasa bangga ya diundang di acara ini di hadapan Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya mungkin dibilang ahlinya bukan ya. Saya hanya sharing pengalaman saja dan sharing pemikiran. Karena terus terang saya juga bukan dari bidang pendidikan. Saya hanya berminat dalam bidang pendidikan sama seperti Bapak dan Ibu. Jadi dalam hal ini saya juga akan lebih banyak mungkin kita nanti berdiskusi ya seperti yang sampaikan tadi Prof. Andi, ada beberapa hal yang tentang pembelajaran ini. Saya mohon izin untuk sharing bahan presentasi. Silakan Prof. Oke. Sudah saya kira ya? Sudah Prof ya. Oke, baik. Oke, baik. Di slide. Ya, oke. Oke, jadi ini judul yang diberikan kepada saya, yaitu Sistematika dan Strategi Penyusunan Buku Ajar Mata Kuliah. Sebenarnya seperti sampaikan tadi Prof. Andi, mungkin ada yang lebih jago malahan dibanding saya dalam hal ini, karena ini ada standar ya, ada standarnya di Dikti, dan buku ajar sendiri katanya definisinya adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar. Jadi dalam hal ini memang yang menulis buku ajar atau bahan ajar ini adalah harus seorang pakar yang sudah ini. Jadi dosen senior ya, bukan berarti menafikan dosen junior, tapi biasanya adalah dosen senior yang diminta untuk menulis ini. Nah, ini harus dari oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Nah, ini yang mungkin belum kita penuhi ya, tapi nanti ketika kita berbicara dengan dalam konteks Merdeka Belajar, ini harus disebarluaskan. Jadi artinya ini sama dengan buku biasa, ini hanya untuk satu mata kuliah yang ditulis, mata kuliah tertentu. Jadi ini akan sangat berbeda dengan yang dimaksud dengan buku ajar dan buku referensi ya. Jadi di sini bisa kita lihat bedanya antara referensi dengan buku ajar. Jadi rata-rata sebenarnya dosen itu menulis buku referensi, yaitu tentang keilmuannya. Tapi buku referensi itu ditulis untuk memenuhi minat pembaca. Jadi kita menulis misalkan katakanlah mata kuliah buku tentang pengendalian penyakit tanaman, maka kita ingin memenuhi minat dari orang untuk membaca tersebut gitu ya. Beda dengan buku ajar itu harus menimbulkan minat. Kalau buku referensi dibaca saja nggak jadi masalah, hanya untuk dibaca. Tapi kalau buku ajar itu harus menimbulkan minat. Itu cirinya bahwa mahasiswa harus timbul minatnya setelah membaca buku ajar kita. Kemudian dirancang untuk konsumsi umum, kalau referensi, kalau buku ajar itu dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa. Dan kemudian dipasarkan secara bebas, sementara buku ajar sebenarnya lebih banyak berada di lingkungan sendiri. Jaranglah yang dijual gitu ya, karena mungkin juga apa yang sudah diberikan di kita di satu universitas belum tentu digunakan di universitas yang lain gitu. Jadi pasti dosennya juga memiliki keinginan untuk menulis sendiri buku ajarnya. Gitu. Kemudian tidak mengacu ke tujuan instruksional. Nah, bedanya di buku ajar itu ada tujuan instruksional, apa yang ingin dicapai dari penulisan buku ajar itu. Sementara buku referensi tidak. Kemudian disusun secara linier, mungkin sama dengan ketika membaca
agrios lah kalau di penyakit tanaman, itu berdasarkan keilmuan, berdasarkan orientasi keilmuan. Sementara di sini, di buku ajar itu disesuaikan dengan pembelajaran. Bagian mana yang akan dibahas atau tidak, strukturnya juga mengacu pada kompetensi akhir yang akan dicapai. Seperti itu kira-kira bedanya. Nah, bahan ajar ini sekali lagi berbasis silabus mata kuliah. Jadi yang pertama sebelum kita menulis bahan ajar, kita harus punya silabus dulu. Dan untunglah mungkin tadi Bapak dan Ibu sudah menyusun silabus untuk mata kuliah. Sebenarnya bahan ajar itu bisa ditulis sambil melakukan kita pembelajaran. Biasanya kan kita melakukan pembelajaran, kita catat apa yang kita berikan, kemudian kita kompilasi segala macam, perbaiki, dan jadilah itu buku. Biasanya di akhir pembelajaran kita bisa menghasilkan suatu silabus mata kuliah untuk kuliah yang berikutnya gitu, untuk semester berikutnya. Kemudian disertai juga dengan contoh studi kasus dan ilustrasi. Jadi di sini beda sekali umpamanya dengan buku teks tadi atau buku referensi, itu biasanya tidak ada studi kasus, walaupun bisa saja ada ya. Tapi di sini harus ada studi kasus. Bagaimana menerapkan keilmuan yang kita ajarkan itu dalam keseharian. Termasuk juga harus ada ilustrasi, harus ada soal latihan, dan harus ada umpan baliknya. Ya, jadi sebenarnya seperti mengolah kelas, cuman ditulis gitu, ditulis. Kemudian menggunakan bahasa yang semi formal. Jadi di sini tidak terlalu textbook ya. Jadi biasanya di dalam pusakanya tidak ada menurut Anu tahun sekian, itu kan di buku teks ya. Di buku referensi biasanya dituliskan bahwa misalkan umpamanya penyakit tanaman adalah bla 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 menurut Agrios gitu. Nah, tapi kalau di sini tidak perlu. Tidak perlu merujuk ke pustakanya, walaupun nanti di daftar pustakanya ada. Tapi jauh lebih jelas lebih baik kalau kita menjelaskan apa yang dimaksudnya, bukan kepustakaannya gitu. Kemudian di bahan ajar juga memfasilitasi mahasiswa belajar mandiri, karena artinya itu membantu kita menambah kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas gitu. Nah, ini akan sangat penting terutama di era sekarang, bahwa kita sangat tahu bahwa mahasiswa itu kan kesulitan dengan kuota. Mungkin kita di tatap muka bisa saja misalnya kuliah itu 3 SKS itu misalkan katakanlah 21, maka itu 2 kali 50 menit kita di kelas. Tapi kalau sekarang kan bisa bangkrut lah kalau mahasiswa diterus-terusan secara sinkronus tetap muka di kelas ya di dunia virtual 2 kali 50 menit itu biasanya sangat membosankan. Banyak banget mahasiswa yang biasanya akan tidur ya, kalau seperti itu caranya. Makanya sekarang itu harus memfasilitasi belajar mandiri mahasiswa, walaupun kita mungkin memberikan guideline-nya dan mereka yang melakukannya. Sebagai contoh, umpamanya dalam pembuatan kompos gitu, kita bisa memberikan petunjuk bagaimana secara detail membuat kompos. Tapi mereka harus mahasiswa melakukannya di luar kelas, di luar seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bahan ajar itu berformat baku. Jadi ada aturannya dari diktinya, bahkan di buku internasional juga banyak itu ada formatnya baku harus seperti itu. Sementara buku referensi itu bagaimana gaya masing-masing penulis saja. Nah, ini contoh, saya sudah membuat beberapa modul ya. Ini ada 2 contoh modul yang saya buat gitu. Jadi melihat kalau di sini yang paling kiri misalkan ada topik bahasan, terus kemudian kompetensi yang dicapai. Jadi seperti itu urutannya. Ada indikatornya, ada tes penguasaan materi, dan ada bahan bacaannya. Yang kanan mungkin ini adalah mata kuliah lain. Kompetensi yang dicapai apa, indikator capaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajarnya bagaimana, kegiatan belajarnya di sini harus saya jelaskan bagaimana kegiatannya untuk menguasai topik ini, kemudian ada rangkumannya, ada latihan, daftar pusaka. Nah, tapi buku ajar ini langsung saya tarik kembali. Sekarang tidak digunakan lagi karena apa? Karena sudah tidak cocok lagi dengan sistem pembelajaran yang sekarang daring itu ya. Jadi daring itu mahasiswa tidak lagi berminat menggunakan ini. Jadi kalaupun modulnya yang diberikan mereka tidak berminat, dan ini tidak sesuai gitu ya. Modulnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang gitu ya. Jadi tapi formatnya buku ajar seperti ini kira-kira ya.
Ada perbedaan dikit-dikit, tapi selalu ada rangkumannya, ada latihannya gitu ya, ada tesnya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang sekarang ini mungkin dari tadi saya bahas pendahuluan itu biasanya ada di buku ajar itu ada deskripsi umum tentang mata kuliah. Sama dengan silabus lah kira-kira ya. Karena sekali lagi ini mewakili silabus. Ada deskripsi umum tentang mata kuliah, kemudian penjelasan relevansi dan pentingnya mata kuliah. Jadi itu harus bisa membangkitkan mahasiswa, terutama umpamanya contohnya adalah mahasiswa yang masuk ke Fakultas Pertanian biasanya adalah bukan, walaupun pilihan pertama juga bukan ini ya, mereka juga agak setengah hati gitu. Agak setengah hati. Banyak yang pilihan kedua, ada yang juga setengah hati. Nah, bagaimana membangkitkan mereka misalkan di mata kuliah pengantar ilmu pertanian agar mereka tuh penting sekali belajar pertanian ini gitu. Nah, jadi itu ada di depannya harus diberikan kepada mahasiswa. Kemudian juga penjelasan bagaimana mata kuliah itu berkaitan dengan kurikulum. Jadi mereka harus tahu di mana juga kita harus bisa menjelaskan bagaimana posisi mata kuliah kita dibandingkan ke kurikulum. Karena nanti kan urutannya dari kompetensi dulu, terus kemudian ke bawah jadilah silabus ya, seperti itu. Oke, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian harus juga penjelasan buat siapa mata kuliah itu diperuntukkan. Jadi ada apakah untuk mahasiswa, karena modul mata kuliah itu hanya untuk mata kuliah tersebut gitu, atau bahan ajar itu hanya untuk mata kuliah tersebut, tidak untuk mata kuliah yang lain. Itu khasnya dari bahan ajar ini. Kemudian juga adalah prasyarat mata kuliah kalau ada, ya kalau ada itu harus dicantumkan. Jadi sama dengan silabus juga dengan mata kuliah dengan kurikulum, bahwa ini misalkan umpamanya mata kuliah A ini harus mempelajari biologi gitu. Jadi itu harus tahu. Jadi mereka kalau tidak menguasai itu akan sulit mengikuti pelajaran kita. Oke. Nah, berikutnya di tujuan mata kuliah, luaran pembelajaran dan kompetensi yang dicapai. Di bab 2 itu harus dijelaskan. Kalau tadi pendahuluannya. Kemudian di sini dideskripsikan tujuan mata kuliah, ya. Kemudian daftarkan luaran pembelajaran atau learning outcome. Learning outcome dari setelah mempelajari ini apa yang akan dicapai, samalah dengan silabus ya. Kemudian kompetensi apa yang diharapkan. Jadi dari dasar-dasar ini adalah mereka ini harus ada di bab awal-awal sebuah buku ajar. Nah, baik Bapak Ibu, kita teruskan. Di bab 3 ada indikator untuk mencapai kompetensi. Jadi itu harus sampaikan peran apa yang diharapkan dari mahasiswa. Apakah mereka hanya cukup membaca kemudian tanpa terlibat apa-apa, itu mereka harus jelas dijelaskan ya di situ, bahwa misalkan perlu saudara begini seperti apa gitu ya. Kemudian apa peran mahasiswa dalam proses pembelajaran? Apakah dia hanya hanya menyerahkan tugas atau apa gitu, hanya membaca, tidak ada diskusi atau apapun. Kemudian seberapa banyak waktu yang harus dialokasikan mahasiswa untuk mempelajari hal tersebut. Jadi setiap modul itu biasanya beda-beda ya. Di buku ajar modul 1 mungkin pertama hanya cukup membaca, misalkan pendahuluan, tapi di berikutnya ada keterampilan, itu harus dijelaskan bahwa untuk terampil ini Anda harus menghabiskan waktu kira-kira ada sekian jam. Itu lebih bagus lagi. Jadi mereka tahu bobotnya di mana harus memberikan tekanan kepada mempelajari hal tersebut. Kemudian apa yang akan diperoleh mahasiswa setelah selesai mempelajari materi ini. Jadi mereka harus tahu bahwa sehingga nanti bisa mengukur. Ya, itu kan biasanya yang bagus biasanya adalah ketika masuk itu mahasiswa ditanya, misalkan umpamanya apa yang sudah ketahui tentang pertanian. Mereka menulis misalkan satu paragraf, kemudian kita kuliah di akhir tanya lagi, apa yang saudara ketahui tentang pertanian, berubah atau tidak gitu. Kalau tidak berubah berarti pengajaran kita tidak ada hasilnya. Kemudian sertakan informasi kontak yang dapat dihubungi jika mahasiswa membutuhkan bantuan. Jadi banyak juga dosen-dosen termasuk ya mungkin mudah-mudahan saya tidak ya, hanya membagikan modul kemudian atau bahan ajar, kemudian setelah itu dibiarkan mereka belajar tanpa ada pembimbingan atau apa. Jadi bahan ajarnya itu tidak disertakan kontak, misalkan kapan harus mengontak saya kalau ada pertanyaan atau bagaimana gitu. Sekarang mungkin dengan WhatsApp kan bisa kita pasang nomor kita ya. Jadi kalau misalkan kurang
dipahami, mereka bisa mengontak gitu ya. Karena sebagus apapun kita menulis bahan ajar itu pasti belum tentu dipahami dengan baik oleh orang lain gitu, apalagi oleh mahasiswa. Kemudian jelaskan tata cara atau etika berkomunikasi. Kita sering sekali mendapatkan mahasiswa yang ya karena tidak tahu, itu bukan kesalahan mereka sih kalau kita tidak memberitahu. Umpamanya ya mengirim pesan dengan tidak sopan atau seperti apa ya. Itu perlu diajarkan karena apalagi dengan sistem pembelajaran sekarang itu etika itu agak sulit ya menjelaskannya, atau karakter juga agak sulit menjelaskan di kampus. Kalau mungkin dalam tatap muka, ketika mereka melihat raut muka kita kurang suka gitu, mereka akan tahu bahwa itu tidak suka. Tapi dengan online seperti ini, itu perlu sekali kita mengajarkan kepada mereka. Jadi kalau saya di kelas pertama kali, hari pertama itu memasang aturan bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi di kelas. Seperti contoh umpamanya dari hasil survei, kenapa mahasiswa tidak pernah mau menjawab ketika ditanyakan di kelas, misalkan siapa yang bisa menjawab ini, mereka tidak mau gitu. Itu salah satunya adalah mereka takut ditertawakan, karena suka ada mahasiswa yang gitu seperti itu ya. Itu kita harus ajarkan dari awal, apapun jawabannya itu adalah harus dihargai, saling menghargai seperti itu. Jadi kira-kira tata cara komunikasi ini harus kita jelaskan di awal perkuliahan, di bab 3 biasanya kalau untuk buku ajar. Oke. Dan berikutnya, nah strukturnya ini juga tetap harus disampaikan kepada mereka bagaimana mereka mempelajari ini. Pertama adalah silabus bahasan itu harus dibuat peta yang katanya menurut textbook atau ahli-ahli pendidikan itu silabus yang berupa tabel seperti daftar acara itu sama sekali tidak bermanfaat buat mereka. Tapi kalau mereka dibuat dalam bentuk mind map ya, peta gitu, itu akan tahu dari sini belajar kemana, banyak apa kaitannya satu sama lain, itu bisa digambarkan. Saya tidak mempunyai slide gambarnya di sini, tapi sangat mudah lah diperoleh. Bagaimana sih silabus yang bentuknya tabel itu kita buat menjadi peta, sehingga petanya itu bahkan bisa di-print oleh mahasiswa, tempel di dindingnya, mereka akan tahu, oh minggu depan ngomong ini kaitannya dengan yang sebelumnya apa gitu. Itu harus dalam bentuk seperti itu katanya. Kemudian materi bahasannya, ini terus terang sekarang lebih banyak ke yang daring ya. Saya lebih mengarahkan ke daring, karena kalau yang itu Bapak Ibu sudah sangat paham bagaimana menulis buku ajar untuk bentuk tatap muka. Tapi untuk materi daring ini perlu juga diperhatikan bahwa materi bahasannya itu sekarang harus dalam bentuk yang disukai oleh mereka. Jadi mahasiswa kita sekarang menyukai mereka melihat video. Sangat tertancap di kepala mereka kalau mereka melihat bentuk video ya. Daripada bentuk tulisan seperti ini. Jadi mungkin itu harus detail seperti buku masak lah, resep masak gitu, kalau memang harus detail. Video, kemudian atau contoh kasus. Jadi kita harus mulai mengubah ke mereka bahwa mereka hafal teorinya tapi tidak tahu cara memanfaatkannya. Jadi dalam hal ini materi bahasan itu harus disertai dengan contoh kasusnya. Kemudian harus ringkas dalam bentuk diagram kalau perlu, mind map tadi, flowchart atau pertanyaan gitu ya. Jadi harus pendek-pendek gitu. Kemudian yang berikutnya deskripsi materi ajar ini harus menyesuaikan kepada taksonomi Bloom yang sebelah kiri. Ya, jadi kita harus melihat di sini mata kuliah kita itu sebenarnya maunya kemana gitu, learning outcome-nya atau kompetisi yang dicapainya. Apakah hanya cukup remembering, mengingat? Di sini misalkan seperti pelajaran yang kita peroleh mungkin ya, maaf. Maaf. Oke. Jadi yang remembering itu misalkan apa yang disebut dengan tanaman, apa seperti itu sebenarnya hanya remembering, itu paling dasar, dan itu sebenarnya tidak berkesan, tidak akan meninggalkan apa-apa di mahasiswa. Tapi kalau understanding mungkin sudah lumayan, mereka itu bisa memahami kenapa misalkan tanaman ini kok tumbuhnya di daerah ini, seperti itulah. Kemudian menerapkan itu adalah sepertinya kita tadi punya teori bagaimana kalau diterapkannya, misalkan umpamanya Anda punya tanaman yang seperti ini, bagaimana ada ilmu pemupukan seperti ini bagi diterapkan ke masyarakat misalkan.
Kemudian kalau menganalisis itu artinya kita memecah-mecah suatu kasus sehingga bagian ini bagaimana, bagian ini bagaimana. Sebenarnya yang mengevaluasi tentunya adalah mengevaluasi apa yang sudah terjadi sekarang, bagaimana misalkan kebijakan pemerintah, dan sebenarnya creating ada yang terakhir, yang itu yang bisa menghasilkan umpamanya suatu teori baru atau seperti apa. Nah, ini harus kita terus perhatikan bahwa pembelajaran kita itu mau di mana gitu. Kalau yang bawah ini sebenarnya sangat-sangat tidak dianjurkan. Remembering itu apalagi zaman saya kuliah misalkan dulu sampai hafal sistematika gitu ya. Seperti umpamanya kentang itu kingdomnya apa segala macam itu sebenarnya sudah tidak layak diajarkan gitu. Itu harusnya mereka baca dan kalau mereka perlu mereka bisa cari di internet sebenarnya gitu. Nah, mereka sebenarnya harus lebih banyak bagaimana sebenarnya memanfaatkan upaya klasifikasi tumbuhan dalam kehidupan. Jadi klasifikasi tumbuhan itu bukan dihafalkan satu persatunya, cuman klasifikasi itu bagaimana dimanfaatkannya gitu. Bagaimana membedakan antara kentang dengan tomat gitu sepertinya. Klasifikasinya apa, bedanya apa seperti itu. Jadi itu mudah mengarah ke understanding ya, itu mengarah ke understanding. Jadi untuk pendidikan tinggi tidak dianjurkan untuk remembering. Oke. Kemudian sumber yang harus dibaca berupa e-book atau link ya, link. Jadi mahasiswa cuma tinggal klik dia langsung mengarah ke yang kita tuju bahannya. Itu harus disediakan di e-booknya tersebut, di bahan ajar tersebut, baik berupa e-book ya, itu tugas e-book adalah tugas kita untuk mencarikan buku-bukunya kemudian dipostingkan di website atau di mata kuliah tersebut. Jadi e-book, link ke PPT-nya, kemudian artikel jurnal dan lain-lain. Terus kemudian latihan soal. Nah, latihan soalnya ini juga usahakan latihan soal yang yang menerapkan apa yang dipelajari, tetapi ketika ujian bukan itu yang keluar gitu, sehingga mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk menerapkan kepengetahuannya. Kemudian yang jangan lupa adalah petunjuk teknis googling untuk akademik. Jadi itu sekarang Google kan sudah jadi mbah kita semua ya dalam mencari keilmuan gitu ya. Nah, itu sangat mahasiswa sekarang bahkan anak-anak SD saja sudah tahu bagaimana cara mencari informasi dari Google. Tapi tugas kita adalah mengajarkan bagaimana mencari Google dengan baik sehingga mereka tidak mendapatkan hoax, tidak mendapatkan sumber yang kurang bagus gitu ya. Ini ada materi tersendiri bagaimana Google pasti Bapak Ibu sudah tahu atau paling tidak menggunakan kata PDF ya di belakangnya. Sehingga nanti dapatkan artikel jurnal dalam bentuk PDF, bukan blog ya, bukan tulisan blog oleh mahasiswa atau Wikipedia misalkan, seperti itu kan tidak layak untuk jadi akademik. Oke. Saya pindah ke berikutnya, ini mungkin ya tadi hanya jelas aja. Beberapa akan saya skip karena bahan ajar presentasi saya sudah ada di panitia sehingga nanti bisa dibaca. Jadi ini juga saya peroleh dari yang lain. Misalkan umpamanya tadi saya menjelaskan bahwa remembering itu ada apa yang kamu tahu tentang ini gitu. Jadi hanya mengingat nama-nama seperti pelajaran sejarah lah. Pelajaran sejarah dulu kita adalah remembering. Sampai sekarang masih ingat umpamanya bahwa Perang Diponegoro itu adalah 1825 sampai 1830. Tapi apa yang terjadi tentang mengapa Diponegoro perang itu tidak pernah diajarkan gitu. Nah, ini jadi itu dulu kita hanya diajarin remembering, tapi tidak diajari bagaimana understanding gitu misalkan ya. Di sini bagaimana sih kenapa Pangeran Diponegoro sampai angkat senjata untuk melawan gitu. Nah, kemudian prinsip Diponegoro bagaimana diterapkan di sini digunakan di applying ya, seperti itu. Jadi ini bisa dibaca dan ada di internet ya. Kemudian bab 4 yang assessment ini atau pengukuran ketercapaian pembelajaran, ini harus penjelasan detail bagaimana mahasiswa akan dinilai. Jadi mereka harus tahu apakah penilaiannya akan berbentuk rubrik misalkan, atau misalkan hanya berbentuk nilai yang diperoleh, itu mereka harus tahu. Harus tahu bagaimana. Jadi tidak ada lagi jebakan-jebakan ya, seperti itu. Kemudian sesuaikan metode penilaian dengan ranah pembelajaran. Jadi penilaiannya itu kognitif, ya, afektif atau psikomotorik. Ini jelas sangat berbeda penilaiannya. Kalau psikomotorik jelas itu kan praktikum ya, harus bisa menerapkan apa yang mereka pelajari. Sementara afektif adalah bagaimana mereka berempati gitu terhadap apa yang kita pelajari.
Nah, kemudian teknis pelaksanaannya juga harus dijelaskan karena sekarang jelas bahwa ujiannya pasti daring. Mereka harus tahu bagaimana ketika ujian daring. Umumnya salah satu contohnya adalah mahasiswa harus menyalakan videonya ketika lagi tes. Karena kebanyakan mereka kalau off videonya mereka bisa saling tanya-tanya dengan yang lain. Itu teknis-teknis seperti itu harus kita jelaskan kepada mereka biar mereka juga sudah tahu bahwa ternyata kita sudah sudah mengantisipasi kalau mereka tidak jujur misalkan. Terus umpamanya juga soal yang berbeda untuk setiap orang itu kan bisa didesain ya sekarang bahwa setiap orang itu kita kalau 40 mahasiswa kita bikin 5 jenis soal dibagi-bagi ke antara mereka tidak bisa saling melihat. Oke. Nah, format bahan ajar itu ada beberapa macam, contohnya ada cetak, visual, buku, brosur dan segala macam. Ini adalah cara yang lama. Nah, kemudian ada yang audio. Beberapa teman di kampus kami sudah menggunakan sekarang podcast. Podcast itu adalah semacam penyiar radio gitu ya. Penyiar radio menceritakan, jadi seperti slide ini misalkan, saya membagikan slide ini ke mahasiswa, tapi kan tidak ada bunyinya. Ya, ini apa sih gitu. Nah, itu biasanya dinarasikan kemudian direkam ada mahasiswa itu mendengarkan gitu. Bisa lewat HP segala macam bahwa itu ada audionya. Kalau PowerPoint kan hanya dilihat seperti ini ya, tidak bisa kecuali ditambahi suara misalkan dalam bentuk videonya nanti. Bisa dengan audio visual, VCD, film, TV ya. Kemudian yang terakhir adalah interaktif. Ini yang mungkin yang sekarang banyak dikembangkan, ada yang interaktif ya. Kalau yang di luar negeri saya ikut di Coursera misalkan semua itu interaktif ya. Nah, itu ada format-format bahan ajar yang bisa kita pilih ya, bisa kita pilih. Tapi tentunya adalah untuk sekarang itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang saya berpindah ke alur penyusunan bahan ajar di masa normal. Di masa normal kan seperti Bapak Ibu ketahui kita punya profil kompetensi. Lulusan S1 Fakultas Pertanian UHO ada seperti ini misalkan. Ya misal umpamanya adalah bisa jadi pertanian lahan kering misalkan seperti itu atau pertanian apalah gitu istilahnya ya. Nah, kemudian kita bagi menjadi kompetensi mata kuliah atau tujuan instruksional untuk silabus ya umumnya. Kemudian bahan ajar TIK modul. Nah, sumbernya itu adalah buku teks dan riset pengalaman dosen. Itu yang lama. Yang lama ada riset atau pengalaman dosen kalau kita punya risetnya ya. Kalau kita punya risetnya biasanya sumber adalah buku teks ya. Kalau yang di plan patologi proteksi biasanya Agrios misalkan. Kita menggunakan Agrios. Mungkin beberapa ada punya riset gitu misalkan umpamanya Prof Andi saya tahu penelitian tentang trichoderma misalkan bisa dimasukkan, tapi kan sedikit sekali ya dari kita itu yang bisa dijadikan untuk satu mata kuliah. Oke. Nah, dalam era new normal atau PJJ, pendidikan jarak jauh, ini harus ada new kurikulum, new silabus, new modul, dan internet sumbernya. Dari dosen ini tetap masih ada, ya, tapi sumbernya ini dari internet. Itu paling banyak ada dari internet. Ya, dalam hal ini misalnya adalah kenapa harus ada new kurikulum? Karena sekarang ada perubahan generasi. Bapak Ibu harus semua sudah paham lah bahwa sekarang itu adalah generasi Z ya. Yang kita ajar di mahasiswa sekarang udah generasi Z. Mereka lahir 95 ke sini. Nah, itu generasi Z beda sekali dengan kita. Ya, mereka sudah lahir dengan gadget. Mereka sudah mereka sudah sudah beda sekali dengan kita. Kemudian terjadi perubahan teknologi. Zaman kita dulu belum ada teknologi seperti sekarang. Ya. Jadi profilnya itu jelas harus berubah. Itu akan mempengaruhi profil yang mahasiswa kita. Ya. Kemudian juga ada perkembangan ilmu yang sangat cepat sekarang. Jadi kita perguruan tinggi biasa selalu kalah dengan perkembangan ilmu. Umpamanya hari ini saya membaca bahwa katanya sudah ada metode baru untuk mendeteksi patogen misalkan. Untuk mendeteksi patogen dengan metode baru yang lebih simpel. Itu perkembangan sangat cepat ya. Kita tidak mungkin mengejar itu kalau dengan cara yang lama, dengan textbook, karena textbook itu ditulis rata-rata textbook ditulis juga 2 tahun 3 tahun, dicetak setahun.
kemudian baru diterbitkan. Itu biasanya datanya sudah bukan sangat ya, cukup kuno gitulah. Karena perkembangan ilmu terus-menerus, maka internet ini tidak bisa kita bendung ya. Jadi, dan yang sisi lain adalah perubahan dunia kerja. Jadi banyak sekali sekarang dunia kerja yang berubah, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Umpamanya contohnya adalah sekarang Fakultas Pertanian itu kerjanya sekarang justru lebih banyak adalah memasarkan produk misalkan, atau mengolah produk menjadi suatu produk yang baru. Itu perubahan sangat cepat di dunia kerja. Jadi itu harus kurikulum kita juga ini makanya sangat tepat mungkin di UHO ini dilakukan perubahan kurikulum sekarang ini. Jadi itu sangat diperlukan terutama dengan perubahan yang keempat ini. Jadi itu kita sebut dengan disrupsi ya. Oke. Nah, sekarang penulisan new bahan ajar itu untuk diajari memerlukan pendekatan yang baru. Jadi kontennya sekarang harus baru. Jadi kalau kita masih mengajarkan, masih banyak sih di tempat kami juga, beberapa kolegia mengajarkannya masih yang lama ya. Masih itu juga gitu. Itu sebenarnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak diperlukan lagi karena memang sudah tidak akan terpakai gitu. Kemudian ada new delivery method dengan teknologi. Jadi sekarang mengajarkan hanya dengan PowerPoint seperti ini, seperti sekarang kita lakukan juga ini sebenarnya udah agak ketinggalan ya. Waktu mungkin modernnya adalah dengan Zoom ya. Karena kita pakai Zoom sekarang, tapi perlu bisa dengan Zoom semua gitu. Mahasiswa juga bisa tekor ya, kalau semua dilakukan dengan Zooming ya. Nah kemudian new assessment, ada cara-cara baru dalam mengukur kemampuan mahasiswa gitu. Yang misalkan umpamanya sekarang umpamanya praktikum membuat biakan gitu atau membuat kompos itu sebenarnya jauh lebih bagus daripada mereka menuliskan cara-cara membuat kompos yang bisa di-download dari internet. Akan sangat bagus umumnya kalau mereka diperlihatkan bagaimana dengan memvideo. Jadi dia memisahkan umpamanya bahan-bahan tanaman, bahan-bahan untuk dikomposkan, caranya ini tepatnya, kemudian dia video gitu. Video dia sendiri dibantu dengan temannya atau keluarganya, kemudian itu dikirimkan, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan mereka menulis gitu. Jadi ada banyak cara dengan new assessment ini. Oke. Ini adalah salah satu contoh open courseware dari MIT ya. Ini adalah introductory biology dari saya coba mendaftar ke situ, tapi ternyata walaupun sangat beken itu dari MIT segala bidang ilmu kita tuh nggak ada gitu. Jadi ini adalah tantangan buat Bapak Ibu untuk membuat seperti ini gitu. Ya, dan juga ini saya lihat ketika saya ikutin kuliahnya ini banyak yang sulit sekali diterapkan oleh kita gitu. Jadi terutama karena ya profesornya mungkin pinter-pinter ya. Biasanya katanya kalau profesornya terlalu pinter biasanya sulit ngajarnya gitu, sulit diikutinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dapat pujian ngajar bagus itu berarti hebat banget ya, karena sebenarnya biasanya profesor yang pintar itu tidak bisa ngajar gitu, termasuk saya mungkin ya. Jadi kalau saya ikuti ini tidak ada gitu. Jadi sebenarnya dengan pembelajaran daring ini kita bisa tidak perlu membuat bahan ajar karena kita bisa mengambil bahan ajar yang ada di internet. Misalkan yang gratis ini MIT. Tapi kalau saya telusuri MIT Open Courseware itu Harvard atau misalkan perguruan tinggi yang lain, itu tidak ada yang bidang kita. Kalaupun ada juga ya dasar-dasar interaksi biologi seperti itu ya. Dan kalau juga diterapkan juga akan sangat jauh dengan ilmu kita. Karena kita tidak berada di tropika, mereka sementara di subtropika kan. Jadi ini adalah tantangan buat kita semua untuk membuat bahan ajar sendiri. Yang meniru dengan cara yang mereka lakukan itu sangat-sangat bagus ya. Tapi intinya adalah untuk bidang kita ini terpaksa harus membuat sendiri. Kalau hukum banyak, hukum sosial itu banyak sekali ya. Tapi kalau untuk kita pertanian, apalagi pertanian khas misalkan di Sulawesi itu agak sulit gitu ya. Tidak. Jadi mau tidak mau kita yang harus membuatnya. Oke. Nah, syarat bahan ajar PJJ Bapak dan Ibu itu harus modular ya. Juga sama seperti yang bahan ajar biasa harus modular ya artinya tersusun atas modul-modul. Jadi harus dibagi-bagi terhadap modul pelajaran dan tidak perlu
misalkan modulnya itu sampai ke 16 kali pertemuan, tidak perlu ya. Jadi yang kan Pak Menteri juga mengatakan katanya kurangilah dikit gitu ya materi. Jadi kita bukan menjejalkan materi, tetapi menjejalkan keterampilan di bidang tersebut gitu. Jadi harus modular, tersusun harus modul-modul, berjenjang dan klaster ya. Jadi itu ada misalkan tentang pertama pemahaman, kedua tentang teknis gitu ya, seperti itu. Kemudian harus self instruction. Jadi artinya harus disertai dengan instruksi yang lengkap bagaimana mengerjakannya. Kemudian dapat dipelajari tanpa bantuan karena sekali lagi walaupun kita bisa berkomunikasi tapi ternyata mahasiswa kita nih, nggak tahu kalau di UHO ya, kalau di Unpad itu walaupun kita menggunakan Google Classroom menyediakan untuk diskusi, mereka tetap tidak banyak mau menggunakan itu untuk bertanya, untuk berdiskusi gitu ya. Walaupun kita pancing terus gitu ya, mereka tetap agak sulit untuk berdiskusi. Jadi lebih baik mungkin adalah bahan ajarnya itu harus dilengkapi dengan instruksi yang lengkap, apa yang harus dilakukan. Kemudian materinya harus lengkap dan detail dan untuk waktu yang terbatas. Jadi jangan membuat suatu bahan atau bahan ajar yang panjang sekali gitu. Jadi lebih baik dipendek-pendek tapi menggambarkan apa yang ingin kita inginkan. Oke. Nah, dari tadi format bahan ajar yang tadi dengan daring itu yang ini sudah tidak berlaku. Yang ini sama sekali tidak saya coret-coret karena sudah. Bagaimana kita membagikan leaflet? Bagaimana kita membuka website ya? Nah, audio juga hanya podcast yang mungkin bisa berlaku. Kaset agak sulit. Audio visual mungkin bisa YouTube. Jadi banyak sebenarnya beberapa di YouTube yang bisa kita ambil untuk menambah materi kuliah, materi bahan ajar, walaupun kita tetap harus mengajarkan kepada mereka bagaimana mengkritisi YouTube itu. Sebagai contoh umpamanya bagaimana bekerja di HUD atau di laminar flow, ada tuh beberapa banyak di YouTube bagaimana cara mengerjakan, tapi ternyata mereka masih salah. Bukankah kalau sudah duduk di laminar flow kita tidak boleh beranjak karena kita akan terkontaminasi lagi gitu. Nah, di situ contohnya adalah dia ngambil lagi keluar lagi. Nah, itu bagus buat dikritisi gitu ya. Itu YouTube dan TV. Kemudian di sini yang paling banyak sekarang ada yang CD interaktif, multimedia, program teleconference, Google Classroom, Zoom atau Gmeet ya. Kemudian Twitter. Twitter itu sudah sangat efektif Bapak dan Ibu kalau bisa. Jadi Bapak Ibu nge-tweet hanya dalam 14 karakter, bisa menceritakan misalkan kuliah itu bisa ditulis sedikit-sedikit gitu. Bedanya dengan podcast, kalau podcast kita yang berbicara, kalau Twitter kita yang menulis gitu. Facebook juga sangat bagus untuk ini, hanya tetap ada tantangannya, misalkan Facebook itu harus menggunakan akun yang tersendiri. Jadi sangat mudah bagi mahasiswa mengikuti pembelajaran melalui Facebook, tetapi syaratnya adalah, karena mereka sudah kenal ya dengan Facebook, tapi syaratnya adalah mereka harus membuat akun baru. Jadi karena tahu sendiri kalau di Facebook kan, kalau Facebook untuk sosial media mereka bebas menggunakan nama yang berlainan. Sementara di kuliah itu kalau menggunakan Facebook mereka harus menggunakan nama asli gitu. Kemudian Edmodo juga sangat disukai karena mirip dengan Facebook. Saya 6 tahun menggunakan Edmodo, mahasiswa sangat suka, tapi ternyata sekarang tidak diakui oleh perguruan tinggi saya dan memaksa harus pindah ke Google Classroom. Jadi Edmodo-nya saya tinggalkan. Oke. Ada Bapak Ibu yang menggunakan Edmodo atau Facebook dalam mengajar di kelas? Efektif Bu, bisa kita memasang post apa segala macam ya, bahan ajar kita postingkan di situ, video bisa gitu ya. Jadi mirip dengan Google Classroom ya. Cuman itu lebih, kalau Google Classroom kan standar banget ya, tidak ada menariknya gitu. Kalau Facebook atau Edmodo itu seperti Facebook, bisa komunikatif yang lebih ramah gitu, lebih ramah antara orang-orang. Oke. Nah, pertimbangan dalam pemeriksaan bahan ajar PJJ daring ini, kita harus memikirkan materi apa yang harus ditulis. Kenapa? Karena tadi sekali lagi bahwa ini materinya sekarang sudah harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian cara terbaik mengorganisasikan materinya harus bagaimana. Kemudian cara terbaik yang dapat digunakan untuk menyajikan materi. Ini harus juga dipikirkan karena nanti kita akan bahas satu-satu ya.
bagaimana mengukur hasil belajar siswanya, kemudian umpan balik seperti apa yang diharapkan harus diberikan kepada siswa, mereka tahu belajar atau tidak gitu. Dengan PJJ sekarang kan kita bisa memberikan kuis, kemudian langsung hasilnya mereka lihat gitu ya. Jadi umpamanya dengan Google Classroom saya bisa memberikan survei, misalkan dengan survei dengan umpamanya dengan Google Form, maka mereka langsung melihat hasilnya. Jawaban saya itu apa? Salahnya di mana gitu. Seperti itu bisa mereka langsung dapat nilainya. Oke, kemudian kita coba satu persatu. Materi ajar daring. Materi ajar daring itu harus video pendek. Tidak ada banyak video di internet, tapi ada yang sampai 12 menit, 15 menit itu terlalu panjang ya. Mereka tidak suka. Jadi kemudian kalau menggunakan e-book tadi saya sebutkan bahwa harus ada e-book. Itu kita harus tahu bagaimana sekarang mahasiswa sekarang tidak mau baca e-book, baca textbook itu nggak mau. Nah, biasanya dengan tekniknya adalah saya suka menggunakan pertanyaan. Jadi artinya gini, kalian baca bab 1, coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini dari bab 1 tersebut. Mereka mau nyari. Tapi kalau saya mengajukan baca bab 1, tidak ada yang baca. Ya. Jadi itu ada trik-triknya ya. Kemudian kita harus juga memberikan link ke website. Nah, saya suka sekali menggunakan organisasi profesi, American Pathological Society, Soil Science atau agronomi, itu mereka punya website. Dan di website-nya itu suka ada ilmu-ilmu baru yang bisa ini kan. Jadi memang tugasnya kita baca dulu. Seperti saya ke EPS gitu ya, saya sebutkan bahwa ternyata ada cara baru bisa mendeteksi penyakit tanaman misalkan. Saya cek di EPS, kemudian ketika saya ngajar itu saya klikkan linknya. Coba saudara baca link ini. Jangan suruh mereka mencari, pasti mereka nggak bisa. Jadi harus kita yang mencarikan, kita kasih linknya, kemudian mereka baca. Dan sekali lagi sama dengan guided e-book chapter, harus langsung diberi pertanyaan sehingga mereka tahu apa yang harus dicari dari bacaan tersebut gitu. Kemudian bisa juga link ke website perguruan tinggi. Banyak banget perguruan tinggi di luar negeri yang memberikan link seperti ini. Tentunya umpamanya termasuk ke bagaimana cara mengajar di perguruan tinggi. Itu yang itu banyak banget perguruan tinggi yang menjelaskan bagaimana sebenarnya kita harus bertindak sebagai dosen. Jadi dengan link tersebut kita bisa belajar gitu. Sama juga untuk perkuliahan. Link juga ke lembaga penelitian, ke IRI, FAO, dan lain-lain. FAO itu juga memberikan buku-buku ya gratis atau ilmu-ilmu baru yang gratis diakses. Jadi kita bisa memberikan modifikasi kepada bahan ajar kepada mahasiswa, jangan dari kita saja. Ya, sekali lagi, untuk zaman sekarang tidak kita menyuapi mahasiswa, tapi kita memberikan jalan. Inilah linknya, Anda belajar ini. Nah, kenapa belajar ini? Coba jawab pertanyaan ini. Itu mereka akan tahu gitu ya. Kemudian memberikan ke PDF artikel jurnal. Jadi artikel jurnal sekarang banyak yang gratis-gratis rata-rata jurnal. Ya, kita berikan linknya bahwa ini misalkan yang membahas tentang ini ada artikelnya, linknya di sini gitu. Termasuk juga ke situs jurnal ilmiah. Jadi kita harus bisa menjawab seperti ini di kiri. Kata buku yang ditulis oleh Ian Gilbert ini, kenapa saya butuh seorang guru sih? Kalau saya bisa bertanya ke Google gitu. Nah, tapi sekali lagi Google itu informasinya sangat luas, sangat belum tentu akademik. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengarahkan mereka menggunakan Google untuk akademik ya. Yaitu ada mungkin nanti saya bisa kirimkan umpamanya bahannya. Yang apa yang saya lakukan ketika mengajarkan kepada mahasiswa, bagaimana kalian googling secara akademik gitu. Oke, itu dari materi ajarnya. Kemudian fungsi buku ajar PJJ daring ini mengarahkan pencarian internet yang benar, memenuhi kaidah akademis dan bertanggung jawab seperti saya sampaikan tadi. Jadi itu harus di kuliah pertama. Di kuliah pertama, jadi hari pertama, Bapak Ibu kan kebetulan belum mulai kuliah nih. Di kuliah pertama itu tidak usah atau bahkan ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh langsung ke materi pelajaran. Tapi ke tadi itu perkenalan diri, apalagi sekarang dengan daring. Jadi yang pertama adalah saling memperkenalkan diri. Siapa Anda, di mana sekarang, apa kabar, seperti itulah.
terus mungkin motivasi, kita membawa motivasi. Baru kemudian silabus, kemudian cara-cara akademik tadi ini ya seperti ini, itu dibagikan di hari pertama perkuliahan. Jadi mohon mungkin kalau saran saya sih, saya menyarankan Bapak yang Bapak Ibu susun tadi pagi itu direvisi. Di kuliah pertamanya jangan langsung ke materi. Di kuliah kedua baru dengan materi. Dan sekali lagi sekarang bukan menjejalkan materi, tapi mengantarkan mahasiswa ke arah materi tersebut. Sehingga materi mereka akan kuasai akhirnya pada saatnya gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada mengarahkan ini. Jadi di hari pertama ajarkan mereka mencari informasi dari internet dengan benar. Kemudian informasinya itu harus dari sumber yang dapat dipercaya, bukan hoax. Sedapat mungkin dalam bentuk PDF informasinya, jangan sampai dari blog ya, karena blog itu bisa diubah-ubah hasilnya. Kemudian datanya lengkap untuk dimuat sebagai daftar pustaka. Jadi kita harus tetap ajarkan kepada mereka bahwa berpendapat itu boleh, tapi harus ada dasarnya gitu ya. Itu adalah ciri khas seorang akademisi, bukan menurut saya gitu. Menurut saya berdasarkan bacaan gitu ya, seperti itu kira-kira. Jadi contohnya seperti yang saya sampaikan sekarang ini semua juga berdasarkan bacaan, bukan hanya pendapat saya, tapi saya rangkum setelah saya membaca gitu. Kemudian ajarkan juga di hari pertama itu adalah penyetiran atau tidak plagiat. Karena kita akan memberikan tugas pada mereka dan itu akan terbawa-bawa kalau mereka tidak dilatih, terutama di semester 1 ya. Jadi itu harus diajarkan tentang paraphrasing. Bapak Ibu sudah paham dengan paraphrasing pasti ya. Kemudian juga menghargai hak cipta. Jadi kalau misalkan itu tulisan orang, sebutkan sumbernya. Kemudian dapat dibuktikan keberadaan filenya. Jadi bukan hanya katanya saya baca kok di internet mana gitu, bukunya mana, seperti itu. Jadi itu harus diajarkan kepada mereka di hari pertama perkuliahan. Oke. Nah, bagaimana sekarang menyimpan organisasikan bahan ajar? Saya tidak tahu apakah di UHO sudah ada LMS belum? Learning Management System yang berlaku di UHO. Nah, mudah-mudahan ada ya. Itu setiap perguruan tinggi biasanya ada yang mulai mengembangkan learning management system. Seperti tadi Google Classroom itu sebenarnya learning management system ya. Itu bisa Bapak Ibu bisa menggunakan Google Drive, Edmodo, karena kenapa disebut learning management system itu karena kita jadi tatap muka kita gitu dengan mereka. Bisa Facebook, bisa Moodle. Nah, ada Coursera dan yang Dikti kita kalau tidak mengembangkan sendiri di universitas kita bisa menggunakan Dikti yang sepada. Jadi kita bisa menyimpan bahan ajar kita di Sepada, kemudian mahasiswa mengakses dari Sepada. Jadi ada Coursera, Udix, dan Udacity ini banyak banget bentuknya ya. Seperti saya sampaikan tadi, ini Google Classroom menggunakan Google Drive. Jadi semua data informasi kita simpan di Google Drive, jadi tidak di komputer kita. Jadi kapan saja bisa diakses oleh siapa saja. Oke. Nah, cara menyampaikannya bagaimana gitu? Cara menyampaikannya sekarang kan kita punya Zoom ya. Tapi sekali lagi Zoom untuk kuliah itu mahal sekali. Ada Cisco Webex sama dengan Zoom. Yang paling banyak dilakukan adalah juga Google Meet ya. Google Meet, kemudian WhatsApp. WhatsApp itu juga efektif untuk mengajar, untuk diskusi. Walaupun kita tidak, agak sulitnya adalah ketika kita harus mengulang balik ke atasnya itu. Ya. Ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Instagram. Instagram juga banyak yang menggunakan Twitter. Saya hampir tiap hari dikirimi Twitter dari perguruan tinggi di luar karena saya berlangganan kepada mereka, bukan mendaftar kepada mereka sehingga mereka memberikan terus kalau mereka mengupdate gitu. Dan Facebook ini adalah cara menyajikan materi ajar di zaman sekarang. Entahlah apa yang terjadi, apa yang akan ditetapkan di UHO, tapi kalau di kami menggunakan Google Meet untuk menyampaikan tatap mukanya, dan Google Classroom untuk menyimpan data segala macamnya. Oke. Ditambah juga dengan WhatsApp, karena WhatsApp itu mereka lebih suka. Jadi kita harus mengikuti mahasiswa, bukan mahasiswa mengikuti kita, karena kalau kita menggunakan Instagram tapi mereka tidak suka Instagram ya tidak bagus juga. Oke, kemudian sekarang bagaimana menyajikannya? Menyajikan pembelajaran dalam bentuk daring ini. Biasanya yang kita lakukan, saya tidak tahu nanti di UHO apa sudah boleh masuk kampus atau tidak, biasanya adalah dengan blended learning. Blended learning itu sebenarnya ada campuran antara kelas dengan e-learning. Jadi sebagian di kelasnya cuma tatap muka diskusi seperti itu, kemudian tapi bahan-bahannya sudah dipostingkan terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan flip learning.
Flip learning itu adanya bahannya dibagikan terlebih dahulu, dipelajari oleh mahasiswa. Ketika masuk kelas, kita hanya sorry. Oke, ketika masuk kelas kita hanya mendiskusikan. Jadi dosen tidak lagi membicarakan. Bahkan dalam beberapa hal banyak ahli pendidikan yang mengatakan bahwa kan seseorang menguasai ilmu itu kalau dia sudah bisa mengajarkan pada orang lain. Nah, jadi di kelas itu yang sudah saya lakukan beberapa tahun ke belakang itu adalah saya menggunakan flip learning, bahan ajarnya saya postingkan dulu. Mereka harus berdiskusikan di antara mereka apa itu artinya PowerPoint saya itu gitu. Kemudian di kelas, saya tanya mereka harus bisa mempresentasikan apa itunya. Jadi mereka akhirnya menjelaskan seperti saya mengajar, menggantikan saya ngajar. Nah kalau umpamanya mereka ada yang salah, saya betulkan. Ada yang baru ya kita betulkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan flip learning, flip classroom ya. Jadi pembelajarannya dibagikan duluan. Tapi ya, kemarin sebelum pandemi, saya juga menggunakan blended learning. Jadi blended learning itu ada tetap mukanya, ada e-learningnya. Karena terus terang kemarin mungkin ini blended learning sebenarnya bisa menolong kita kemarin sebelum pandemik, ketika saya ditugaskan umpamanya ikut itulah seminar ilmiah di UHO waktu itu ya. Nah, sementara kelas kan harus ada ya, harus berjalan. Maka yang saya lakukan adalah saya pakai e-learningnya, tapi kemudian nanti ketika bertemunya saya pakai tatap mukanya. Blended learning juga bisa dilakukan dalam pandemik. Pandemik itu artinya sekarang yang ini ada sinkronus dan asinkronus. Yang sinkronusnya itu adalah ketika kita berdiskusi bertatap muka melalui Google Classroom dengan mahasiswa, tapi asinkronusnya itu adalah bahan ajar yang kita diskusikan di Classroom. Jadi kita pakai Classroom, kita berdiskusi di situ tanpa kita tatap muka. Tapi kemudian ketika jam kuliahnya, makanya kuliahnya itu kan saya sekarang tidak pernah lebih dari 1 jam. Untuk kuliah biasanya hanya sekitar 45 menit, 50 menit untuk membantu mahasiswa karena bahannya sudah dibagikan, kemudian kita hanya berdiskusikan hal-hal yang mereka tidak pahami. Ya, seperti itu. Itu ada sinkronus dan asinkronus. Nah, sekarang pengukurannya kita beralih ke pengukurannya. Itu bisa formatif ya. Jadi yang dianjurkan, sangat dianjurkan dalam penguasaan materi ke mahasiswa itu pengukuran bersifat formatif. Artinya kita melihat perkembangan kemampuan mahasiswa itu dari hari per hari atau minggu per minggu. Jadi kita mengukur perkembangan kemajuan mahasiswa dalam menyerap materi ajar. Ya, kita lihat jadi bukan hanya di ujiannya UTS dan UAS. UTS UAS itu sangat-sangat riskan ya, ketika mahasiswanya sakit, maka dia nilainya jelek gitu. Tapi kalau formatif kita lihat perkembangannya, dia makin maju atau stabil gitu. Nah, yang sumatif itu adalah mengusuk hasil akhir. Jadi hanya hasil akhir pelajaran, tidak peduli bagaimana prosesnya. Jadi kadang-kadang kita kaget juga mendapatkan mahasiswa dapat nilai A, padahal dia sebenarnya tidak bagus-bagus juga ya. Itu mungkin kebetulan soalnya pas dia baca atau dia sebenarnya nyontek gitu. Karena kita hanya berdasarkan hasil akhir, hanya sumatif. Tapi kalau lihat kita dari perkembangannya, kita akan melihat banyak kemampuan dia menulis saja ya. Makin bagus nggak, misalkan bahasa Indonesianya, EYD-nya, atau paraphrasingnya seperti itu meningkat atau tidak gitu. Nah ini berdasarkan formatif. Sangat dianjurkan untuk menggunakan formatif. Saya dalam beberapa mata kuliah tidak ada sumatifnya. Kemudian apa yang diukur juga, sekali lagi ini kognitif, afektif, tadi sebutkan psikomotorik. Kemudian yang dilihat juga karakter. Ya, kita tidak bisa menilai karakter mereka dengan cara daring. Itu perlu keahlian Bapak dan Ibu bagaimana melihat karakter mereka. Apakah cukup dengan tulisan mereka berkomunikasi dengan kita atau bagaimana? Karena kalau dengan tatap muka kita bisa melihat karakternya. Umpamanya dalam cara berpakaian saja kita akan melihat bahwa karakternya itu bahkan dia mahasiswa seperti ya tidak pernah mandi misalkan, ya, atau misalkan ngantuk saja gitu, itu karakter ya, atau ya penampilan dia lah gitu, karakternya bagaimana ketika kita tanya dia malahan selengas-selenges gitu ya. Nah itu karakter. Sementara dalam pengukuran dengan daring ini kita membutuhkan sendiri. Jadi saya tidak bisa mengajari bagaimana, walaupun banyak bukunya juga, bagaimana mengukur karakter dalam pendidikan secara jarak jauh ini. Oke, nah jadi
pembelajaran sekarang itu sebenarnya tidak cukup menguasai ini. Ada orang mengatakan bahwa jangan karena Anda seorang, saya tulis di Facebook sih, jangan karena Anda seorang dokter Anda merasa sudah jago mengajar. Itu tidak ya. Jadi seorang dosen itu harus membutuhkan 3 ini. Pertama sekarang konten, jelas ya. Bapak Ibu ada seorang konten expert ya. Jadi apa Bapak Ibu sudah misalkan kalau yang doktor atau profesor sudah pasti ya di sini lah. Kontennya sudah sangat tepat. Walaupun saya tadi katakan bahwa tetap harus diupdate karena banyak sekali ilmu yang berkembang. Nah, kemudian sekarang harus dikuasai juga pedagogi. Bagaimana mengajarkannya? Bagaimana mengajarkan kita kepada mahasiswa? Apakah kita akan menganggap mahasiswa harus bisa seperti kita bisa gitu? Dosen itu kan sudah membaca lebih dulu dan pengalamannya banyak gitu. Sementara mahasiswa kan baru masuk, kita harus paham banget dengan itu. Jadi kita harus menguasai pedagogi. Nah ini biasanya yang bukan dari kita ini, kita yang bukan dari bidang pendidikan ini, biasanya kita lemah dengan pedagogi. Bersyukurlah kalau di UHO ada fakultas pendidikan ya, kita bisa belajar dari mereka. Tapi biasanya ketika kita direkrut ya menjadi dosen, biasanya karena kesesuaian bidang ilmu. Misalkan saya diangkat menjadi dosen Departemen Hama Penyakit Tumbuhan karena saya lulusan dari situ gitu, bukan karena saya bisa mengajarkan itu gitu. Jadi pedagoginya biasanya sangat nol ya, nol. Kemudian teknologi ini sangat berkembang sekarang. Bagaimana cara mengajar seperti sampaikan tadi. Jadi sebenarnya ini 3 hal ini yang harus coba dirumuskan di bahan ajar yang Bapak Ibu susun sekarang. Bagaimana mendelivery konten dengan cara yang berdasarkan psikologi pendidikan dibantu dengan teknologi yang baru. Jadi ini harus digabungkan sekarang. Jadi ini juga tetap jadi pembelajaran saya, pokoknya bagaimana saya mengajarkan mata kuliah ini kepada mahasiswa sehingga bukan untuk saya tapi untuk mahasiswa. Jadi kita berpikirnya untuk apa yang bisa dikuasai oleh mahasiswa dengan menggunakan teknologi yang ada gitu ya. Jadi seperti itu. Kita diskusi terus untuk setiap tatap muka, setiap ini saya berdiskusi dengan teman-teman bagaimana mengajarkan bahan ajar ini yang tepat secara pedagogi dengan bantuan teknologi. Jadi tolong dipertimbangkan ini ketika menulis bahan ajar yang sedang Bapak Ibu akan tulis kembangkan terus ya. Oke. Dan ini ada slide yang sebelumnya. Mohon maaf lagi, tepat banget nih. Saya hanya menyimpulkan sekarang di sini bahwa sekarang adalah saat yang tepat buat Bapak Ibu membuat bahan ajar baru, ya, new bahan ajar. Terutama karena dari tadi disebutkan ada beberapa hal yang berubah seperti adalah ilmu yang terus berkembang, teknologi bertambah, generasi Z. Generasi Z itu hanya sanggup fokus terhadap suatu hal paling lama 8 menit. Setelah 8 menit, coba aja Bapak Ibu cek juga ini hasilnya betul nggak hasil riset orang di luar negeri ya. Jadi kalau kita ngajar, terus kita tidak menarik, mereka langsung pindah ke HP. Kalau HP-nya tidak dilarang, mereka langsung, atau langsung coret-coret gitu. Itu ada generasi Z, mereka cepat bosan. Mereka tidak mau baca yang panjang-panjang gitu. Jadi slide-nya harus dibuat sedikit-sedikit. Makanya slide saya juga mungkin mohon maaf nih, udah terbiasa saya membuat banyak ruang kosongnya dibanding dengan tulisannya. Jadi saya tidak pernah memindahkan tulisan blok situ ya. Itu sangat-sangat tidak mungkin dibaca oleh mahasiswa. Jadi pembuatannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan saat sebelum ada pandemi COVID-19. Jadi tadi mungkin yang diajarkan di pagi hari itu adalah berasumsi dengan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak sih. Berasumsi bahwa itu masih untuk sebelum ada COVID. Dan sistematikanya sih tidak berubah gitu, tapi hanya metode dan isinya yang sangat berubah drastis. Yang tadi harus memasukkan dengan unsur teknologi, kemudian juga dan pedagogi. Jadi pedagogi, nah apakah umumnya termasuk pedagogi itu di perguruan tinggi sebenarnya katanya bukan pedagogi tapi andragogi. Andragogi artinya pembelajaran untuk manusia dewasa. Karena kita sebutkan mereka mahasiswa, tapi betul nggak mahasiswa kita itu sudah bisa jadi andragogi gitu. Nah, kita sebenarnya mengarahkan mereka. Jadi mungkin di awal-awal semester masih ketika 1-2 lah masih ya pedagogi gitu ya, masih seperti kita memberikan ini sumbernya, ini gitu bahannya gitu. Tapi kemudian kita harus mengubah mereka menjadi andragogi karena mereka akhirnya akan lulus dan itu tidak lagi
ada kita di situ. Mereka harus bisa belajar sendiri, dan kalau sudah jadi dosen katanya namanya heutagogi. Jadi artinya kita mempelajari tersebut karena ada kebutuhan. Jadi saya setiap hari mencari informasi di internet, kemudian mendownload buku-buku dan segala macamnya karena saya merasa butuh. Saya membutuhkan keterampilan untuk bisa mengajar. Saya membutuhkan bahan ajar yang baru. Jadi sehingga saya sudah masuk ke heutagogi ya. Jadi tidak ada lagi yang menyuruh saya, tidak lagi saya ada pedagogi, dan tidak lagi saya menjadi andragogi sebagai manusia dewasa, tapi saya sudah jadi heutagogi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kita nanti akan berdiskusi, bertukar pengalaman ya, karena pasti Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang sudah sangat banyak dibandingkan dengan saya. Dan ini adalah daftar rujukannya, bukunya ada di saya semua kalau ada yang berminat ya. Kalau berminat bukunya, umpamanya ini hanya sebagian saja. Saya punya satu eksternal hard disk yang banyak tentang cara-cara pembelajaran, jauh lebih banyak daripada bidang ilmu saya ya, penyakit tumbuhan. Jadi ini ada beberapa yang bisa ini, dan kalau ada yang berminat silahkan juga mengontak saya untuk mendapatkannya, atau Bapak Ibu mencari sendiri mungkin bukunya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Itu bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat mendadak persiapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, itulah tadi penyampaian dari Bapak Prof. Tarku Suganda yang sangat menarik. Sebagaimana saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita membuat bahan ajar sistem konvensional dengan membuat semacam buku atau modul, itu hal biasa. Yang kondisi zaman seperti saat ini, di mana kita sistem pembelajaran banyak berlangsung secara daring atau kombinasi antara belajar di kelas dengan sistem daring yang tadi kita kenal dengan sistem blended, yang rencananya juga akan mau diterapkan di Fakultas Pertanian UHO pada semester yang akan datang kalau kondisi memungkinkan. Nah, ini ada solusi yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa ambil tadi apa yang sudah diterangkan oleh Prof. Tarkus, bagaimana strategi pembelajaran dengan sistem daring, bagaimana strategi kita membuat bahan ajar sehingga lebih menarik bagi mahasiswa. Oleh karena itu dibutuhkan adalah bahan ajar yang bersifat lebih komunikatif. Oke, mungkin Bapak Ibu banyak hal, saya yakin banyak hal yang masih perlu dijelaskan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi bagaimana strategi pembelajaran ini, termasuk juga dalam pembuatan bahan ajar yang memang memerlukan materi-materi yang lebih komunikatif. Saya persilakan kepada Bapak untuk memberi pertanyaan dalam bentuk chat, boleh, atau kalau memang nanti ada waktu kita juga dengan sistem komunikatif secara langsung akan dipandu juga nanti oleh host, bisa dibantu oleh host. Saya persilakan kepada Bapak. Oh, ini ada pertanyaan dari Prof. Lakarimuna, Pak Tarkus ini Pak. Jadi Prof. Lakarimuna bertanya, substansi bahan ajar mata kuliah kompetensi umum dan khusus dapat dirumuskan dengan baik dalam bahan ajar. Tapi kompetensi sikap dan perilaku sulit dimasukkan. Bagaimana menyusun bahan ajar mata kuliah wajib prodi yang CPL-nya terkait dengan masalah sikap dan perilaku. Terima kasih. Wassalam. Silakan Prof. Tarkus. Wah, terima kasih. Ini justru saya tadi munculkan ya, bahwa ini harus didiskusikan oleh kita bagaimana caranya menilai atau justru mengajarkan dulu mereka bersikap profesional di bidang ilmunya gitu. Nah, nggak tahu beliau ini dari jurusan apa? Agroteknologi, Prof. Agroteknologi. Tapi bidang studinya? Ekologi tanaman kayaknya beliau. Oh, ekologi tanaman. Nah, ekologi agak saya jangan-jangan nggak nyambung ya karena beda. Tapi umpamanya adalah tadi etika dulu ya, dari etika, bahwa misalkan umpamanya kalau saya berikan contoh di saya aja lah, di HPT ya. Misalkan umpamanya bagaimana mereka melaksanakan tugas secara beretika gitu. Umpamanya ketika mendapatkan pertanyaan dari masyarakat tentang
penyakit tanaman atau tentang hama tanaman gitu. Mereka bagaimana menghargai pertanyaan atau bagaimana misalkan umpamanya mereka berkomunikasi dengan petani kan beda dengan ke teman-temannya gitu. Jadi gayanya mungkin harus seperti bagaimana itu yang bisa kita sisipkan di antaranya sedikit-sedikit di ketika membahas ini. Umpamanya ketika mereka kan harus KKN misalkan umpamanya. Urusan HPT nanti akan menjelaskan tentang hama dan penyakit gitu. Nah, itu tetap harus menghargai kepada petani bagaimana mereka pendapat misalkan umpamanya bertanya dulu. Tahu nggak bedanya antara hama dengan penyakit umpamanya. Kalau mereka tahu terus kemudian jawabannya salah umpamanya. Karena banyak juga petani yang tidak bisa membedakan hama, semua penyakit sebutnya hama katanya. Nah, itu jangan sampai ditertawakan gitu. Jangan sampai disalahkan gitu. Itu harus bisa mengatakan umpamanya katakanlah, oh itu bagus Bapak Ibu, tapi saya boleh menawarkan solusi umpamanya bahwa hama itu beda dengan penyakit. Ini baru menjelaskan gitu. Jadi mereka tidak. Nah, itu sedikit-sedikit kita akan menanamkan dia bagaimana dia beretika, bagaimana dia berkarakter gitu ya. Jadi sepertinya juga umpamanya penggunaan bahasa beda kan, misalkan umpamanya kalau ke petani, Prof. Adi pasti hafal lah, misalkan itu patogen gitu. Petani nggak akan tahu itu apa patogen namanya gitu. Jadi itu mungkin sebutkan lebih bagus misalkan adalah makhluk kecil yang bisa menyebabkan penyakit, itu mungkin bisa masih tidak akan terlihat oleh mata, atau bakteri mungkin bakteri mah udah mereka dengar seperti itu. Jadi cara seperti itu yang bisa kita, makanya memang agak sulit yang diukur ini karakternya ketika berdasarkan daring. Kalau tatap muka, dalam cara mereka bekerja di lab aja kita udah tahu. Umpamanya dia hanya kotor-kotor dibuang kemana gitu ya. Terus petri dish dia tidak menghargai manfaat petri dish gitu. Mikroskop juga tidak benar penggunaannya, itu kita bisa lihat gitu. Bisa ajari mereka untuk bersikap profesional dan berkarakter gitu. Nah, tapi kalau dengan daring ini memang harus dirumuskan. Itulah mungkin beratnya sekarang menyusun bahan ajar yang baru ini gitu. Jadi kita harus banyak berdiskusi dengan teman-teman bagaimana mengajarkan mata kuliah ini dengan bagus dan tetap masih ada karakternya gitu. Karakternya, pendidikan karakternya masih ada, dan juga disiplinnya masih ada. Kalau disiplin agak mudah dengan pembelajaran daring ini, karena di awal misalkan umpamanya tugas, jam sekian, lewat tanggal sekian, jam sekian, maka Anda tidak bisa masuk lagi. Anda harus mengontak saya untuk bisa mengirimkan tugas. Dan itu saya dari awal sudah mengatakan bahwa kalau Anda melakukan seperti itu, misalkan umpamanya tugasnya harus dikumpulkan hari Rabu jam 11 malam, dia masuk jam hari Rabu jam 12.15, maka udah otomatis nutup. Itu si softwarenya, si LMS-nya atau Google Classroom-nya. Itu akan nutup, maka saya mengajari mereka sebenarnya bagaimana mereka berdisiplin. Terus mereka bilang, wah Pak, suka ada alasannya biasanya adalah internet, sambungan yang tidak bisa gitu. Saya kan bisa mengajari pada mereka bahwa kenapa mengerjakan tugasnya mepet ke batas waktu gitu. Artinya itu kita membentuk mereka juga berkarakter. Nah, saya berikan contohnya itu termasuk ketika mereka nanti bekerja. Kalau mereka mengirimkan lamaran pekerjaan kan sekarang bukan capos. Kalau dulu capos kan. Sekarang adalah batas waktu. Deadline memasukkan lamaran kerjanya itu. Nah, itu saya jelaskan bahwa sekarang kalian dilatih seperti ini karena nanti di masyarakat akan seperti ini gitu. Jadi itulah kita mengajarkan mereka bagaimana berkarakter atau berdisiplin seperti itu. Mungkin itu Prof yang bisa saya lakukan. Jadi jawabannya pasti tidak memuaskan karena saya tadi juga di slide sebelum Prof nanya sudah saya tanyakan bahwa ini adalah harus kita diskusikan sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya berikutnya pernyataan Pak, ada 2 dari Bu Siti Aida sama Pak Usman. Di chatting ya ada. Sudah pernah. Oke.
Oh, ini hanya ini Oh, saran bagus. ini. Bagus. Ya, bagus kalau Terus dari kalau Pak tidak Usman. diwajibkan harus memilih salah satu. Edmodo itu bagus, menurut saya sangat bagus untuk itu. Dan satu juga ini mungkin semacam apa saran lah ya. Sebaiknya perguruan tinggi tidak memaksakan satu platform. Jadi ada yang suka Google Classroom, biarin Google Classroom. Ada yang suka Facebook, biarin Facebook. Asal benar cara menggunakannya gitu. Edmodo, karena nanti justru malahan kitanya sendiri jadi seperti di Unpad ya, mohon maaf ya, saya ceritakan di Unpad. Semua dipaksa harus menggunakan LMS Unpad. Namanya live. Mau login aja kita nggak bisa gitu dosennya. Sulit banget loginnya. Harus ada aturannya kalau kelas paralel hanya satu yang daftar. Wah, nggak bisa dong gitu dosen jadi tidak punya pekerjaan gitu. Nah, jadi saya sarankan sih untuk di UHO ini atau di Fakultas Pertanian kalau itu biarkan saja dosen memilih apa yang disukainya, yang dikuasainya. Yang penting kan nyampe ke Pak mahasiswa gitu. Oke, itu. Ya, ini ada ini Pak komentar dari Prof. Usman Rianse. Pengalaman beliau untuk menjaga agar mahasiswa bisa melaksanakan tugas mandiri dengan pembelajaran online dosen harus secara aktif untuk secara cepat menyampaikan kepada mereka kalau tugas mereka tidak dilakukan dengan benar dan segera untuk memperbaikinya. Beliau merasakan waktu dan perhatian itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran luring. Iya, ya. Betul. Jadi itu salah satu triknya adalah mahasiswa. Bukan hanya satu trik ya. Pertama, mahasiswa generasi Z itu tidak sabaran. Ya, Bapak Ibu coba aja perhatikan sekarang di dosen yang sekelas Prof. Andi dengan saya mungkin sudah agak sepuh ya. sudah cukup sabar lah. Maaf. Sudah cukup sabar kalau berhadapan misalkan dengan peraturan universitas gitu. Ya udah tua lah biarin. Tapi yang generasi muda biasanya sudah mulai tidak sabaran. Apalagi generasi Z. Nah generasi Z mahasiswa sekarang itu sering banget sekarang umpamanya mahasiswa baru tuh, Pak saya sudah mengirimkan tugas. Bagaimana hasilnya? Perlu diperbaiki atau tidak gitu. Itu kalau kita tidak respon mereka langsung menjauh dari kita gitu. Jadi betul yang disampaikan Prof. Usman itu bahwa kita harus banyak mengorbankan waktu untuk memperhatikan mereka. Bahkan kalau tugas kan kalau dulu ya tugas itu diserahkan dalam bentuk tercetak, dibawa ke rumah, kita coret-coret, jarang juga loh dikembalikan kepada mahasiswa. Ya, jadi mereka tidak tahu di mana salahnya, di mana benarnya gitu. Nah, tapi dengan online, dengan luring itu, dengan sekarang dengan berbasis internet ini, kita bisa langsung memeriksanya, bahkan bisa mengerjakan bareng-bareng. Bahkan umpamanya saya ada satu mata kuliah yang tentang yang metodologi penelitian, menulis proposal, itu ditulis oleh kita bareng-bareng. Tapi bukan saya ikut menulis, tapi artinya ada satu file, mungkin Bapak Ibu kenal dengan Google Docs ya. Google Docs itu satu file di internet yang kita bisa kerja bareng. Ya, jadi dalam hal tersebut, mahasiswa ketika saya menulis, dia nulis, misalkan umpamanya salah, mohon maaf, misalkan umpamanya kita cari di sini ada yang salah nggak dalam perkuliahan daring penggunaan video, misalkan koma nih dalam perkuliahan daring komanya jauh tuh, harusnya nempel ke huruf G ya. Saya langsung bisa perbaiki di situ dan saya bisa kasih komentar mereka, jadi dia tahu oh seperti itu caranya gitu. Titik juga hak cipta, titik tuh di ujungnya jauh dari huruf A. Jadi itu dengan Google Docs itu kita bisa langsung merespon apa yang tidak tepat bagi mahasiswa tersebut. Jadi saya setuju dengan Prof. Usman, memang seperti itu, mahasiswa generasi Z, pertama adalah mereka tidak sabaran, mereka langsung ingin dapatkan respon dengan segera, dan keduanya itu adalah hal yang bagus, kita harus segera merespon keinginan mereka. Demikian. Masih mute, Pak. Ya, ini dari Ibu Dr. Norma Arif. Dalam perkuliahan daring, penggunaan video yang diambil dari YouTube atau Facebook dengan durasi yang panjang sehingga sangat menyulitkan.
sehingga perlu diperpendek durasi video tersebut. Nah, jika durasinya di video dipotong atau dikurangi, apakah tidak melanggar hak cipta? Ini pertanyaan Pak Ya. Ibu. Ya, jelas Ibu itu melanggar hak cipta ya, tapi kalau yang paling bagus adalah kita ambil mungkin esensi dari video tersebut kita buat gitu. Ya, itu lebih bagus yang pertama. Yang keduanya adalah kita tonton dulu videonya. Kita tonton dulu videonya di bagian mana kita butuhnya. Jadi misalkan itu kan ada menitnya di bawahnya ya di video itu. Nah, yang saya maksud untuk dari mahasiswa itu hanya menit kesekian sampai kesekian. Maka ketika kita menugaskan, kalian coba lihat video ini, tonton. Itu videonya cukup panjang, tapi coba kalian perhatikan antara menit sekian sampai sekian. Itu akan lebih efektif. Kalau tidak membuat ya. Tapi yang paling bagus kalau kita bisa membuat seperti itu gitu, video seperti itu. Tapi kalau memang kita belum sanggup, saya juga belum sanggup membuatnya, saya suka menggunakan seperti itu. Jadi ini ada suatu video cukup panjang, misalkan umpamanya contohnya adalah video tentang bertani itu hebat yang di tayangan ulang dari Kick Andy. Itu saya cuma tunjukkan bahwa yang kalian pelajari adalah yang kalian harus tonton itu ada antara menit sekian sampai menit sekian. Jadi setelah itu ya mereka juga tidak berkeberatan gitu. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak dari Bapak Dr. Laude Afa, jika sudah ada new buku ajar menurut versi Bapak, bisakah di-share untuk menjadi rujukan? Maksudnya kalau Bapak sudah punya ada buku atau contohnya, bisa beliau minta di-share ke kami supaya bisa menjadi rujukan, karena memang ini mungkin hal yang baru bagi kami. Betul. Demikian Pak, begini Pak, bagi saya juga baru ini Pak. Jadi seperti saya sampaikan tadi, buku ajar yang saya buat itu sudah saya tarik lagi, tidak sesuai, tidak akan saya pakai lagi. Nah, saya sedang mencoba membuat buku ajar, tapi seperti saya sampaikan tadi, buku ajar itu adalah bagi saya itu saya ngajar dulu nih semester ini. Saya dulu ngajar dulu semester ini, kemudian nanti kan ada tuh hasilnya. Tayangan ini, kemudian PowerPoint ini dibuatkan seperti ini. Jadi kalaupun jadi itu mungkin akhir semester depan. Itu juga kan harus disusun ulang seperti bagaimana bentuknya gitu. Tapi bahannya sudah ada gitu. Bahan utamanya sudah ada, hanya tinggal bagaimana menggabungkannya. Jadi mohon maaf saya juga belum punya gitu. Karena kan daringnya baru mulai kita sekarang sama-sama ya. Jadi biasanya juga seperti saya sampaikan tadi, mungkin di akhir semester ini atau nanti di semester genap ya, di semester genap baru mungkin ada gitu ya, draftnya gitu. Jadi mohon maaf belum ada gitu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih punya waktu sebenarnya karena kita targetkan kegiatan ini selesai jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. Jam saya di HP saya menunjukkan sekarang pukul 14.56. Berarti kita masih punya waktu berkisar 20 menit. Yeah. Jadi kalau ada Bapak yang mau bertanya secara langsung, silakan. Nanti Ibu Fitri Faradilla bisa mengamut dari speaker dari teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Ya, silakan kalau ada memberi reaksi. Silakan raise hand kalau ada yang bertanya. Raise hand ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, karena memang kalau kita lihat tadi materi yang disampaikan beliau itu mungkin bukan sebanyak hal baru. Mungkin kita pernah melakukan, tapi belum terformat dalam satu bentuk buku ajar secara digital. Nah, ini kan kita lebih diarah bagaimana membuat buku ajar secara digital dengan mengcombine beberapa materi, bisa dalam bentuk materi jurnal, bisa dalam bentuk materi video, bisa dalam bentuk yang lain, PowerPoint pun bisa. Cuma ini strategi bagaimana supaya mahasiswa itu lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran dibandingkan hanya diserahkan misalnya satu modul nih baca.
Itu kan kadang-kadang tidak terlalu menarik dan belum tentu dia baca. Jadi kita harus yang aktif, memberikan tugas kah atau arahan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini memang banyak hal yang baru mungkin yang baru kita dengarkan, tapi justru inilah karena suasana seperti ini yang kondisi yang kita hadapi sekarang sangat sistem pembelajaran itu berlangsung secara online atau berlangsung secara daring. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Prof. Usman kayaknya Bu Dila di unmute. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Saya ingin menyampaikan, walaupun tadi saya sudah memberikan komen cacing, tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan kelanjutan dari pernyataan saya tadi. Kita kalau model pembelajaran seperti ini berarti diperlukan reorganisasi pembelajaran, dan saya lihat dosen itu bukan pulsa yang dibutuhkan, tetapi tambahan insentif dalam rangka mengantisipasi ini waktu tadi itu. Saya mohon maaf saja, dengan sistem belajar semester lalu itu tidur saya itu hampir tidak bisa. Karena apa? Melayani mahasiswa dalam waktu bersamaan itu, dan mereka tidak mengenal waktu. Mau jam 2 sore, jam 2 malam, dan beberapa kelas mereka itu menanyakan bagaimana tugas saya sudah masuk Pak, bagaimana apa Bapak sudah baca. Ya kan tidak mungkin saya tidak jawab, sementara di grup lagi yang lain menanyakan lagi. Jadi saya lihat ini harus ada perubahan pendekatan, insentif. Dosen itu jangan dikasih pulsa, tapi ditingkatkan dia punya insentif dalam rangka pembelajaran ini. Karena memang kalau perlu dikirimkan susu kalau bisa. Ya, supaya itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sudah bukan waktunya lagi satu dosen itu mengajar lebih dari 10 kelas. Cukup 4 kelas saja. Karena tadi pasti tidak efektif. Bagaimanapun kita tidak mungkin lagi seperti dulu habis menjelaskan seakan-akan tugas selesai, kasih tugas dikumpul hari ini, belum tentu kita periksa hari ini. Kalau sekarang menit ini masuk, ditambah lagi komen, Pak mohon dibaca, saya tunggu kira-kira apakah sudah bisa memenuhi syarat minimal atau tidak. Nah ini kan berarti diperintah oleh mahasiswa kita. Nah, jadi mungkin ada strategi Pak, siapa tahu di sana di Unpad lebih dekat dengan Jakarta sudah mengantisipasi yang ini. Benar-benar kalau menurut saya bukan pekerjaan yang mudah. Ya, bukan yang sekedar kita mampu memanfaatkan daringnya, tetapi kita itu butuh perubahan perilaku dalam melayani mahasiswa. Ya, termasuk tadi bahan ajar ini kan sekarang tidak sama dengan dulu. Kalau dulu disimpan di perpustakaan, sekarang setiap waktu itu ada respon mahasiswa dalam bahan ajar kita kalau ini kita lakukan. Ya. Seperti itu Prof. Ya, saya mohon maaf, saya mungkin teman-teman yang masih muda ini tidak merasakan, tapi saya merasakan karena mungkin ya ini jenggot saya udah putih. Ya, mungkin merasakan bahwa ini perlu pengayaan baru, ya pendekatan baru, juga sistem insentif yang baru. Ya. Terima kasih Pak. Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Prof. Tarkus. Kalau insentif saya setuju banget sih. Saya setuju banget kalau insentif itu, tapi itu pimpinan ya, bukan ini kan. Jadi kalau insentif setuju saja, tidak ada. Saya pikir tidak ada yang tidak setuju ya. Mudah-mudahan ada uangnya gitu ya. Nah, tapi saya hanya memberikan jalan keluar soal tadi mahasiswa itu memang minta respon dengan cepat. Kita bisa buat kisi-kisi sebenarnya. Artinya begini, Anda menghubungi saya boleh dengan WhatsApp misalkan. Ini nomornya, tetapi sekali lagi WhatsApp itu kan masuk ya, terjamin masuk, tapi responnya tergantung
bagaimana saya bisa gitu. Jadi itu dibuatkan juga, diajarkan ke mereka. Itu termasuk pendidikan karakter juga. Ya, karakter juga bahwa Anda boleh mengirim WhatsApp kapan saja, tapi dibacanya atau dibalesnya tentunya tergantung kesiapan saya. Artinya kesediaan waktu saya gitu ya. Jadi silakan aja seperti itu. Mereka bisa memahami. Kemudian kalau tugas gitu, kalau tugas memang betul, mereka sangat ingin cepat gitu. Jadi kalau sepertinya mereka energinya tidak habis-habis. Jadi kalau misalkan Bapak sudah mengirim, mereka bilang masih kurang nggak gitu, masih kurang. Nah, kita juga bisa membuat aturannya, bahwa aturannya untuk tugas yang seperti apa. Misalkan saya akan memberikan komentar untuk perbaikan tugas Anda, tetapi tidak seperti itu caranya gitu. Karena jelaskan aja bahwa kita mengajar banyak, tugas kita juga bukan hanya mengajar, tapi harus penelitian, harus pengabdian masyarakat, kadang-kadang rapat seperti itu. Jadi itu diajarkan dan mereka bisa menerimanya, ya. Dan sebenarnya itu seperti mereka dilepaskan dari aturan gitu. Karena waktu SMA juga mereka tidak begitu. Nah, cuman karena kita baik gitu ya, kita memberikan seperti itu, mereka sangat ini, dan mereka ingin nilai bagus. Jujur aja, mereka ingin nilai bagus. Jadi kalau jelek, maka minta ulang. Tapi kan jauh lebih bagus kalau mereka itu memperbaikinya sekarang. Kan kalau zaman dulu perbaikannya setelah nilai keluar, mereka ngemis ke kita kan. Wah, saya nilainya begini, boleh nggak ada perbaikan, ada hair atau segala macam gitu. Nah, sekarang itu mereka mendapatkan nilai bagus setelah kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki, dan itu sebelum ujian. Itu menurut saya sih hal yang positif. Memang betul akan sangat memberatkan, sehingga itu kalaupun misalkan di UHO akan diberikan insentif yang lebih, saya setuju saja, siapa tahu dikirim juga ke saya ya, gitu. Atau informasinya nanti juga saya harap sampaikan ke rektor saya, supaya di UHO saja sudah begitu, kenapa enggak gitu di kita. Nah, di kami belum. Tapi yang ada, yang saya baru dengar adalah bahwa remunerasi kami akan ditambah kalau kami menggunakan live yang LMS Unpad itu. Kami seperti saya sampaikan tadi, dari 2.500 dosen itu tidak cuma 5% juga enggak. Karena rumit gitu. Sekarang kan kelas banyak kan paralel ya. Paralel kelasnya, di aturan mereka yang buat itu, kalau satu paralel itu satu mata kuliah. Yang semua paralel 6 misalkan. Ya, paralel 6 itu satu mata kuliah. Jadi yang daftar cuma satu. Loh, yang satu kan berarti dosennya yang dosen mata kuliah A. Yang BCD-nya siapa? Jadi seperti bekerja tapi tidak diakui kan, itu rumit lah. Makanya kita bilang udah aja peduli amat dengan live, peduli amat dengan insentif gitu. Jadi ya sudahlah gitu, dengan gaji biasa tapi kita bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin ya Pak ya. Jadi terima kasih atas komentarnya, masukannya juga. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Makasih. Sama-sama. Saya juga sebenarnya tidak terlalu mengharap insentif, tapi paling tidak bahwa ada desain baru dah dalam manajemen pengolahan perkuliahan. Iya, tapi kalau insentif juga dapat kan nggak apa-apa kan? Kalau ada ya alhamdulillah. Ya, itulah. Mudah-mudahan Pak Deka mendengar. Ya, ada lagi Pak, Bapak Ibu? Pak Muhammad Taufik, Pak. Itu ya, Pak Prof Taufik, silakan Pak Prof Taufik. Minum dulu. Ya, silakan Prof Taufik. Di-mute dulu, Pak Prof Taufik, di-mute anunya. Bu Dila, Prof Taufik belum di-mute. Oke. Silakan Prof. Oke. Assalamualaikum, Prof. Tarkus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, kumaha damang. Pangesto. Terakhir kita ketemu di mana ya? Bandara Bali. Oh iya, betul. Bali. Di Bali, betul. Iya. Sebelum pandemi. Iya, baik, menarik materinya Prof. Tarkus. Terima kasih. Terkait penyusunan new bahan ajar, ya. Yang ada 3 new itu, new content, terus new delivery, dan new assessment. Mungkin bisa di-share kiat-kiat nih, khususnya new assessment, dan termasuk new content tadi itu, Prof. Tarkus. Terkait dengan mahasiswa yang kita hadapi kan generasi Z ya? Iya, betul. Yang sudah
jauh lebih familiar menghadapi gadget dan teknologi. Iya. Oleh karena itu dosennya juga kayaknya harus berubah ini, Prof. Oh ya, Tarkus ya. harus ya. Harus berubah aja. Ya. Generasi apa? Kalau masih semuanya generasi Z, dosennya harus jadi generasi apa? Jadi saya kira saya setuju dengan Prof. Usman tadi itu, bahwa ke depan dosen justru semakin berat ini Ya, betul. Betul. untuk mengupdate dirinya, karena mahasiswanya sudah generasi Z, berarti dosennya harus di atas generasi Z ini berarti ya. Apalagi dalam penyusunan bahan ajar style yang baru, paling tidak menurut Prof. Tarkus ada 3 yang harus kita update nih. Content delivery itu terkait dengan teknologi ya, yang cukup banyak ya, termasuk juga dalam hal pengukuran capaian pembelajaran. Mungkin demikian Prof. Tarkus. Sehat selalu. Ya, sampai ketemu di fitopatologi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya, kita tidak bisa ikut dengan generasi Z. Ya, kita tetap ya, kita agak sulit mengejar mereka ya. Tapi yang kita gunakan adalah keterampilan kita berdiplomasi. Ya, umpamanya contohnya begini. Asal kita tahu sedikit saja ya bahwa ada, nah ini perlunya komunikasi, mungkin tidak perlu sebenarnya hanya terbatas di UHO ya, atau di Fakultas Pertanian saja, tapi bisa membina dalam, kita bikin WA lah seperti itu. Jadi lintas ini. Umpamanya contohnya begini ya. Mereka kan tadi saya sampaikan bahwa generasi itu bosan ya. 8 menit itu mereka cukup lama kalau mereka bisa bertahan 8 menit untuk fokus ke pembelajaran kita. Nah, sementara kita kan juga gadget kemampuan teknologi kita juga kalah oleh mereka ya. Kadang-kadang saya juga kalau tidak mengerti minta tolong anak saya, ini gimana kan ini gitu ya. Terus dia bisa cari. Nah, yang kita bisa gunakan triknya adalah kita menggunakan mereka umpamanya seperti ini. Kalau kita menjelaskan umpamanya di mana saja sih di dunia yang orang banyak kelaparan gitu ya. Nah, kan itu pertanyaan yang agak tanyakan ke mereka umpamanya di kelas, contohnya ini trik aja misalkan. Maka saya akan daripada mereka sudah bosan, saya minta mereka coba cari gunakan gadget kamu cari angka kelaparan di dunia gitu. Jadi dia lebih jago loh nyarinya gitu. Bahkan kita mendapatkan informasi dari keterampilan dia gitu, seperti itu. Jadi kita kalau kita nyarinya mungkin tidak sejago mereka gitu. Jadi mereka sangat pandai menggunakannya, tapi hanya kita yang perlu sedikit dipelajari, sepertinya umpamanya begini, mengajarkan data seperti itu sebenarnya diperolehnya di mana gitu. Itu kan pasti di WHO ya, di PBB gitu ya, gitu. Nah, jangan sampai mereka mencarinya dari blog orang lain gitu. Jadi itu aja. Jadi biarkan mencarinya dia gitu. Tapi paling tidak kita ajarkan ke mereka, kalau kira-kira kalau kalian mencari seperti ini harus dari institusi yang bisa dipercaya. Umpamanya BKKBN ya, Departemen Sosial itu kan. Nah, jangan sampai dari tulisan orang yang tidak tahu sumbernya gitu. Nah, jadi seperti itu aja gayanya lah. Kalau ngejar mereka tidak mungkin. Kita ikut generasi Z nggak mungkin ya. Saya sendiri berusaha untuk update itu ya, teknologi juga tetap saja tertinggal oleh mereka gitu. Nah, jadi seperti itulah. Pokoknya mencari video juga sama ya. Misalkan coba cari video bagaimana membuat mengisolasi jamur entomopatogen atau jamur trichoderma gitu. Kan ada yang menggunakan beras ya, yang dikubur di bawah ini. Nah, itu mereka harus mencari gitu. Tapi carinya itu nanti ketika mereka sudah dapat, kita yang verifikasi. Wah, ini kurang bagus karena begini gitu. Ini kurang bagus karena, atau ini bagus karena begini. Atau kita tantang, coba kalian buktikan gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi materinya banyak di mana-mana, sehingga nanti seperti saya masukkan juga buku ajar yang akan kita buat itu dengan metode baru itu, mungkin isinya sebenarnya tidak kaku, pasti akan fleksibel gitu, mungkin berubah, mungkin ini gitu. Jadi dan itu harus dibuat fleksibel memang. Kalau dibuat seperti buku ajar yang kemarin,
ya itu tadi diposting, disimpan di perpustakaan, udah 5 tahun masih itu juga gitu ya. Nah kalau sekarang dengan cara baru ini, karena dipostingkannya di internet gitu, itu bisa berubah, bisa kita ganti kapan saja. Oh ini salah, nah, cepat ganti baru gitu seperti itu. Oke. Demikian mungkin Prof. Taufik, terima kasih sudah mengundang saya juga. Selamat ketemu di sini ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Bandara Bali ya. Amin. Ya, terima kasih Prof. Kalau masih ada satu orang lagi, waktu masih ada Ini, kita Pak Andi Barun, sekitar. Pak. Ya, Prof. Andi Barun, silakan Prof. Andi Barun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Iya Singkat nih. karena ini waktu sudah mepet. Saya kira betul kalau kita mau kejar itu generasi Z, apalagi generasi Alpha Pak Tarkus, ini lebih mesti kalah kita. Bukan mesti mendampingi lebih kecepatan lebih tinggi lagi generasi Alpha sekarang. Iya betul. Saya kira begini. Saya hanya berbagi pengalaman, mungkin meminta share saja. Saya kira begini. Bagaimana pengalaman Bapak, teman-teman di sana membangun tim teaching, membangun tim teaching, ya tentu di situ terkait dengan persiapan materi, kemudian desain pembelajaran, kemudian di samping itu bagaimana mendesain pembelajaran ketika pembelajaran, tentu bisa kita membuat kelas-kelas di dalam sistem daring kita misalnya ya, walaupun nanti pasti ujungnya blended ya, ke depan mudah-mudahan. Tetapi begini, apakah pada saat mengajar, tim itu satu-satu atau pengalaman yang efektif sekarang di UNPAD atau bersamaan? Oke. Timnya, atau hanya 2, atau misalnya 4, 2-2 masuk atau satu-satu? Mungkin itu, mana yang lebih efektif kira-kira? Oke. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah di kami juga belum ada standarnya, hanya mungkin apa yang bisa saya sampaikan adalah di kelas saya ya. Kelas saya ada rata-rata kelasnya ada terdiri atas 6 paling tidak. 6 kelas, A 30-an. Di 180 lah, 180 mahasiswa dibagi 6 kelas, dan satu kelas itu dikelola oleh karena semua harus ngajar, dikelola oleh paling tidak 3 atau 4 orang dosen. Nah, di satu mata kuliah itu biasanya diangkat seorang koordinator. Nah, koordinator misalkan saya gitu ya. Saya membuat bahan ajar yang saya update secepatnya, kemudian seminggu idealnya seminggu, tapi kadang-kadang 2 hari 3 hari itu bahan itu dibagikan ke semua, kemudian untuk mendapatkan masukan. Dan PowerPoint-nya juga nanti ada kelas di dalam kelas dosen lah, kelas dosen. Jadi saya buat slide, kemudian saya jelaskan bahwa slide ini ngomongnya apa, ini apa gitu seperti itu ya. Jadi itu diharapkan akan seragam seluruh kelas. Akan seragam seluruh kelas. Nah, kemudian beruntungnya daring ini sekarang adalah dulu ketika saya ngajar, saya meminta dosen yang lain ikut hadir di kelas. Tapi mereka biasanya suka nggak mau. Nah, maunya terutama ketika mereka kegiliran ngomong, saya ada di situ. Mereka nggak mau biasanya. Ya. Tapi kalau ketika saya di kelas juga mereka kadang-kadang alasannya apalah, saya tidak bisa masuk segala macam gitu. Sekarang kan dengan daring mereka terpaksa mau tidak mau hadir, ya, hadir di situ, jadi tahu gitu. Oh, si Anu kelebihannya ngajarnya seperti ini, sini kurang ini, dan bisa saling mengisi gitu. Itu mungkin adalah keuntungannya dari daring. Nah, biasa Pak. Jadi mau tidak mau harus hadir gitu. Dan kadang-kadang kalau saya yang lagi ngajar, saya tembak juga teman. Tolong mungkin Prof bisa memberikan masukan tambahannya gitu. Jadi mau tidak mau saya terlibat juga gitu. Itu mungkin kelebihannya dari pembelajaran daring ini. Tapi tadi sistemnya saya gitu. Ada seseorang yang membuat bahan ajarnya, kemudian didiskusikan dulu sehingga kelasnya nanti sama seragam gitu. Ya gayanya sih, bumbunya kalau bikin gado-gado kan sama itu ya bahan-bahannya. Kalau rasanya sih gimana yang ngajarnya ya gitu. Jadi ada soal joknya atau soal apanya itu tergantung dari pengalaman masing-masing lah. Itu mungkin Prof. Terima kasih sudah sharing dengan saya. Makasih. Ya. Saya kira waktunya sudah cukup sebagaimana yang tertera di jadwal acara. Diskusi ini akan berakhir pada pukul 15.15 dan waktu di HP saya sudah menunjukkan pukul 15.17.
Saya tidak bisa menyimpulkan, tidak perlu menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Prof. Tarkus. Yang bisa kita petik bahwa dengan kondisi new normal seperti saat ini dan juga kemajuan teknologi dan kemudian beban kerja dosen juga yang semakin meningkat, maka memang sangat dibutuhkan adanya sistem pembelajaran daring, dan itu juga membutuhkan strategi tertentu sehingga bisa sistem pembelajaran kita menjadi menarik bagi mahasiswa, dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu juga bisa dicapai pula oleh mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah tersebut. Intinya saya kira di situ bahwa apa yang diinginkan dalam CPL dari mata kuliah tersebut bisa terserap dengan baik dan bisa dicapai oleh mahasiswa. Terima kasih Prof. Tarkus Suganda atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Banyak hal-hal yang baru yang bisa kami mungkin aplikasikan dalam proses pembelajaran pada semester yang akan datang, dan juga bisa menjadi acuan bagi teman-teman dalam pembuatan bahan ajar, karena memang untuk tahun ajaran ini kami ada tugas dari setiap jurusan itu membuat beberapa bahan ajar. Ya, mungkin kalau memang merasa bahwa ini bisa diaplikasikan dengan membuat bahan ajar yang berbasis IT, kemudian tapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa kita membuat bahan ajar yang secara konvensional merupakan bagian dari pembelajaran di dalam sistem daring ini. Ya. Sekira seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Prof. Tarkus Suganda yang sudah memberikan materi yang sangat menarik bagi kami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian masih bertahan sampai saat ini. Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi kedua dari pelatihan updating RPS dan pembuatan bahan ajar saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Pak Prof. Andi Hairuni, dan terima kasih banyak juga sekali lagi kepada Bapak Profesor Tarkus Suganda yang telah memberikan materinya. Saya sebagai mewakili panitia minta maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan teknis dan sebagainya dalam acara ini. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang sudah mendengarkan dan aktif sampai akhir acara ini. Untuk pengumuman, kalau misalnya ada yang masih bermasalah dengan absen, mungkin bisa nanti japri ya, nanti bisa ditolong dosennya. Terus mungkin terakhir saya unmute semuanya, kita beri applause yang meriah. Terima kasih. Untuk pembicara kita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kesalahan kelupaan ini sertifikatnya, nanti sertifikatnya menyusul materi. Lupa tadi itu. Baik, terima kasih. Saya mohon izin. Ya, makasih Prof. Tarkus. Nanti kita komunikasi lagi, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen sama materi ini. Sudah kita nanti absennya mungkin baru selesai jam pria absen. Ya, ini yang absen pertama sama absen kedua. Foto lagi. Dengan stabilnya. Juga itu ada materi juga ya Bapak Ibu. Materinya itu ada sudah di-share, nanti bisa diambil saya sudah share ke WA grup jurusan. Ya, sudah ada dari materi keempat. Ya. Jadi ya ini bisa menjadi wacana bagi kita, tapi tidak mutlak bahwa harus seperti itu yang dibuat bahan ajarnya. Kan tadi juga masih ada sistematika bahan ajar yang secara konvensional yang bisa kita di sini kasih disuruh beli. Oke, terima kasih ya, saya pamit. Pak Dekan. Ya, sudah asar ini. Ya, Assalamualaikum. Baru bangun sudah pamit ya, baru bangun sudah sampai jumpa ya. Ya, baru bangun langsung pamit. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir sampai pada sore hari ini. Waktu kita tersita 1 hari penuh.
Ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Selanjutnya, banyak Pak, insya Allah. balik ke jurusan masing-masing. Kegiatan ini belum selesai karena finalisasinya ada di jurusan terkait dengan mata kuliah yang akan dibuat bahan ajarnya, updating RPS-nya. Kalau misalnya ada di kurikulum ada yang sedikit mau diupdate, silakan di tingkat jurusan melanjutkan dan nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut. Ya. Terima kasih Pak. Pamit. Terima kasih Pak. Pamit. Pasti sudah lelah semua. Tidak ada lagi yang sudah mau bercerita. Sama lagi. Sudah mata ini sudah 3 watt. Capek juga semuanya. Apalagi yang di rumah ini tinggal berbaring saja. Yang saya lihat, yang tetap semangat saya lihat ini Bu Leo. Tahu lah. Lain motivasinya. Bisa berangkat kapal siang. Berhubung ini kegiatan terpaksa saya naik kapal malam sebentar. Saya lihat tidak berubah dari tadi malam cara terus Ibu Haji Leo ini. Harus semangat demi kok supaya terhindar dari COVID. Harus adrenalin tinggi. Punya ramuan jeruk organik perlu. Oh. Jeruk terus ini di Raha. Kenal sayur kelor.